Ya, Dr. Marco Vidor ya lulus dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya tahun 2016 dan menjadi dokter umum dari tahun 2016 sampai 2017 di RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja. Dari Maret 2020 sampai Februari 2021, beliau menjadi Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari 2018 sampai Februari 2021 menjadi Direktur Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, Sumatera Selatan. Dan dari Januari 2021 sampai sekarang, beliau tetap menjadi dokter umum, podcaster dari Opnam FM, dan health educator. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Dr. Marco untuk presentasi materi. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Pastor Dio. Mohon ini izin share screen-nya. Tadi saya masuk ulang jadi nggak bisa lagi nih. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Dio Gunawan dan atas kepercayaannya untuk saya dalam membagikan apa yang kita harus dengar sama-sama tentang COVID-19 di Indonesia yang kalau boleh kita sepakati bersama sekarang keadaannya genting. Dan ini adalah beberapa hal mutlak yang Anda wajib ketahui tentang COVID-19 sampai saat ini. Semua yang akan Anda dengar berikut ini bukan pendapat saya pribadi, ini adalah saduran dari guideline yang dikeluarkan oleh WHO, kemudian dari Kementerian Kesehatan Indonesia tentunya, lalu dari National Institute Health, yaitu Kementerian Kesehatan Amerika Serikat, dan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Untuk Anda ketahui, guideline WHO ini baru saja di-update tanggal 6 Juli kemarin. Guideline NIH yang dari Amerika Serikat juga baru awal Juli ini. Sementara guideline dari Indonesia sendiri terakhir di-update baru Februari 2021. Jadi punya kita agak ketinggalan dan kita harapkan dalam beberapa waktu ke depan akan keluar yang baru. Oke, seperti kita lihat bersama, sore ini baru keluar berita penambahan kasus 54.000 dengan 900 kematian. Dengan adanya penambahan ini, saya pengen ajak Bapak Ibu buat kritisi angka ini. Jadi kalau kita lihat penambahan kasus, yang kita harus lihat adalah sebenarnya dalam satu hari ini testingnya berapa sih? Testing yang dilakukan berapa? Nah, hari ini testing di seluruh Indonesia itu jumlahnya kira-kira 150.000. Dari 150.000 yang positif 50.000, artinya positivity rate atau angka positif dari semua yang dites adalah sekitar 30%. Apakah ini gawat? Ini gawat. Kenapa? Karena rekomendasi dari WHO menyatakan dengan jelas bahwa sebuah negara itu baru boleh mulai tenang kalau positivity rate-nya di bawah 5%. Kita kelebihan 6 kali lipat, sangat banyak. Dan sekarang berita internasional sudah mengatakan Indonesia jadi epicentrum pandemi se-Asia. Tadinya India, sekarang bergeser jadi kita peringkat pertamanya. Dan kematian nakes, dokter dan perawat di Indonesia bulan ini baru berjalan 2 minggu, tapi sudah banyak, lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Dan di Jakarta sendiri varian Delta mendominasi. Nah, kalau kita lihat kenapa sih hari-hari ini angka-angka ini begitu mencekam? Kalau kita bandingkan di Indonesia ini, yang sudah divaksin full dose, artinya 2 dosis, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca, baru 15 juta orang. Sementara kita tahu target untuk mencapai herd immunity ditargetkan yang divaksin 180 juta. Artinya kita sadar masih perlu waktu lebih lama lagi untuk mencapai itu. Ya, dalam minggu-minggu ini kita lihat berita duka di mana-mana. Saya yakin kerabat terdekat, circle pertama Anda mungkin sudah mulai ada yang meninggal satu persatu. Beberapa hal yang sudah kita ketahui, kalau sebelumnya penyakit ini dipercaya hanya berbahaya pada mereka yang tua, yang punya komorbid, pada anak-anak cenderung lebih aman. Ini hal-hal yang sudah kita ketahui salah. Dan beberapa waktu yang lalu sempat beredar juga gambar yang ada di kanan bawah layar ini, yang menyatakan ini jangan panik kalau hasil PCR kamu positif doang, ini adalah hoax ya Bapak Ibu. Jadi city value tidak bisa diinterpretasi seperti itu, kita akan lihat kenapa sesaat lagi. Ini adalah grafik peningkatan kasus COVID-19 di Inggris pada November 2020. Kenapa saya kok ambilnya gambar yang di Inggris? Saya pengen kasih gambaran ke Bapak Ibu kalau kita lihat grafik ini menanjak secara vertikal di bulan November 2020 di Inggris, di UK. Nah, supaya Bapak Ibu ketahui, saat ini ada 24 negara di dunia yang grafiknya seperti ini. Menanjak vertikal tiba-tiba termasuk Indonesia.
Penanjakan vertikal ini memberitahu kita satu arti doang, bahwa ada varian yang baru. Kita udah paham bahwa sekarang di Jakarta pun yang dominan adalah varian Delta. Tapi yang mungkin sedikit dari kita yang kita udah tahu nih. Kenapa sih, tahu nggak kenapa di Indonesia ini penemuan varian baru cenderung lebih terlambat dibandingkan negara-negara lain? Ada jawabannya Bapak Ibu. Untuk kita mengetahui varian dari virus SARS-CoV-2 yang masuk ke tubuh kita itu tidak bisa melalui swab PCR biasa. Kalau kita pergi swab dan hasilnya positif, ya udah kita hanya tahu kita positif. Tapi varian mana yang kena ke kita, untuk itu diketahui perlu dilakukan satu proses lagi yang sangat berbeda. Namanya adalah whole genome sequencing atau pemetaan genetik bahasa Indonesianya. Nah, kabar buruknya adalah di seantero Indonesia ini hanya 17 lab yang bisa melakukan pemeriksaan pemetaan genetik ini. Ini akibatnya membuat kita sangat terlambat untuk mengetahui varian-varian baru yang sudah masuk. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu dari mana kita varian Delta udah banyak, yang dilakukan di Indonesia adalah dari tiap-tiap wilayah, setiap minggu tuh disampling. Oh, dari Jakarta hari ini ada 1000, diambil sampelnya 20. Dilihat varian apa yang paling banyak. Jadi mereka melakukan teknik sampling. Kalau kita lakukan di seluruh, kita bandingkan dengan negara-negara Amerika, di Inggris, itu angka pemetaan genetik mereka sangat tinggi. Banyak banget lab yang mereka punya dan bisa melakukan itu. Itu mengakibatkan kita seolah-olah berperang seperti menggunakan peta buta. Kita terlambat deteksi varian baru. Varian Delta adalah varian pertama yang disinyalir bukan cuma lebih cepat menular 40-60%, tapi juga menimbulkan sakit yang lebih parah, gejala sakit yang lebih berat, khususnya pada mereka yang belum divaksin. Kalau kita lihat berita lebih lanjut, sekarang ini udah ada juga yang namanya varian Epsilon, varian Kappa, varian Lambda, dan seterusnya. Yang jadi fokus saat ini adalah varian Delta. Kenapa varian Delta lebih transmissible? Sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu ketika dia spike proteinnya bermutasi, dia lebih gampang nempel. Ini loh akibatnya kenapa sih orang bilang berpapasan aja dalam hitungan detik kita bisa lebih cepat tertular. Karena duri-duri yang mengelilingi virus ini jumlahnya lebih banyak. Jadi dia lebih mudah menempel. Apakah, ini pertanyaan semua orang nih, apakah varian Delta bisa menular secara airborne melalui pada ruang tertutup? Pada ruang terbuka kemungkinan untuk dia airborne jauh lebih kecil. Lalu kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya dalam hati, kenapa varian baru keluar terus? Virus bisa bermutasi, sebenarnya tujuan virus SARS-CoV-2 masuk ke badan seseorang adalah dia cuma punya satu visi misi. Dia pengen hijack badan kita buat dia memfotokopi dirinya sendiri. Nah, dalam proses fotokopi atau memperbanyak diri si virus ini, mereka kadang-kadang bikin error. Rantai virus ini adalah rantai RNA, jadi ada kode-kode genetiknya. Kodenya sekian juta. Jadi kadang-kadang mereka bikin kesalahan sendiri. Yang namanya mutasi virus, ketika dia bermutasi kemungkinannya dua. Antara dia jadi lebih lemah atau dia jadi lebih kuat. Nah, varian-varian yang jadi lebih kuat inilah yang disebut WHO sebagai varian of concern. Varian baru yang bikin concern karena dia menimbulkan masalah di mana-mana. Oke, menerima hasil, ternyata hasil tes saya positif. Saya pengen ajak Bapak Ibu buat lebih sedikit memahami tes swab ini yang sekarang udah jadi makanan kita sehari-hari. Pertama, kenali dulu, setiap tes di kedokteran ada yang namanya sensitivitas dan spesifisitas. Jangan takut, ini nggak susah, pahami pelan-pelan. Saya ambil analogi, misalnya Anda yang perempuan, Anda pengen tahu, saya ini hamil nggak? Tahu ya, alat-alat tes pack itu ada beberapa mereknya sensitif, betul? Kita mau tes pack yang bisa dengan sensitif mendeteksi kehamilan kita. Jangan sampai alatnya bilang negatif, ternyata kita hamil. Pelan-pelan ya. Kalau alatnya bilang negatif, tapi ternyata kita hamil, berarti itu hasilnya dibilang negatif palsu. Berarti alat ini kurang sensitif, kita bilang. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Saya kira nggak sulit buat dimengerti. Lalu apa yang dimaksud dengan spesifisitas? Spesifik artinya kalau tes pack yang kita gunakan positif, ya udah dia spesifik menunjukkan bahwa orang ini hamil. Jangan sampai ada hal-hal lain yang bisa ditunjukkan juga positif oleh alat ini. Misalnya, saya ambil contoh aja nih.
Jangan sampai infeksi saluran kemih dideteksi alat tes pack jadi positif juga. Kita nggak mau. Jangan sampai kanker rahim misalnya di tes pack hasilnya positif juga, kita nggak mau. Itu hanya contoh aja ya. Itu yang dimaksud dengan spesifisitas. Jadi semakin spesifik sebuah tes berarti dia fokus kepada satu jenis aja yang mau dia tes. Oke, itulah sensitivitas dan spesifisitas. Jadi semakin sensitif sebuah pemeriksaan dan semakin spesifik sebuah pemeriksaan, artinya alat itu semakin bagus. Oke, kalau udah paham sampai sini, maka yang kita udah tahu sampai hari ini adalah swab PCR sampai saat ini adalah gold standard atau standar baku emas untuk pemeriksaan COVID-19. Artinya swab PCR punya sensitivitas dan spesifisitas yang terbaik. Bagaimana dibandingkan dengan swab antigen? Swab antigen sensitivitasnya kalah dibandingkan dengan swab PCR. Artinya ada orang-orang yang swab antigennya dibilang negatif, ternyata belakangan diketahui dia positif. Artinya tesnya disebut negatif palsu. Tapi secara spesifisitas, rupanya swab antigen ini cukup sama baiknya dengan swab PCR. Nah, kalau kita udah pahami ini, maka kalau hasil positif, kita lihat hasil tes apa sih yang Anda pakai. Kalau Anda dapatkan swab antigen positif, ditambah Anda bergejala, ada gejala yang khas, yaitu batuk, demam, seperti pilek, hilang penciuman, hilang perasa, ya udah Anda positif. Perlu nggak Anda ulang swab PCR? Nggak perlu, karena kemungkinan untuk positif palsu dari swab antigen kecil. Jadi kita nggak perlu lagi swab PCR. Kalau kita swab antigennya positif dan nggak ada gejala, nah ini mulai bingung kan, loh kok swab antigen saya positif padahal saya nggak ada gejala. Boleh deh kita pertimbangkan ini swab PCR, dipertimbangkan. Kalau Anda mau silahkan. Kalau swab antigen Anda negatif dan ada gejala, pertimbangkan juga swab PCR, sama. Kalau swab PCR negatif ada gejala yang khas, nah swab PCR negatif, jangan buru-buru senang, padahal Anda punya gejala yang khas. Yang seperti ini sebaiknya lakukan isolasi, rencanakan untuk swab ulang. Jadi ini adalah panduan singkat tentang bagaimana sih kita melihat hasil swab kita, ya secara umum aja untuk memberikan Anda gambaran, karena banyak orang yang bingung. Saya swab antigennya udah positif nih, perlu nggak ya saya ulang swab PCR, padahal gejala saya khas banget. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah ini dia yang penting banget, dan sampai hari ini 1 tahun pandemi berlangsung, sejuta umat masih bingung. Hasil CT value. CT value saya rendah, gawat banget dong, kemungkinan COVID-19 saya berat dong ini. Benar nggak seperti itu? Atau CT value saya tinggi, oh artinya saya udah sembuh. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. CT value adalah cyclic threshold. Jadi dalam pemeriksaan swab PCR itu kita mau mencari rantai genetik dari si virus. Dalam pemeriksaan itu digunakan mesin. Ya, nama proses ini kalau Bapak Ibu mau tahu nama panjangnya adalah reverse transcriptase polymerase chain reaction, namanya ribet. Intinya adalah dia punya cycle-cycle. Dalam setiap cycle ditunggu nih, ada yang mau kita tunggu yang namanya fluoresen, di mana dia rantai itu akan memberikan cahaya. Ketika itu bercahaya, maka kita bilang ini hasilnya positif. Nah, semakin kecil cycle-nya, baru cycle kelima udah ditemukan bercahaya, positif. Berarti CT value-nya rendah. CT value yang rendah dikaitkan dengan jumlah virus yang lebih banyak yang ditangkap pada sampel. Oke, highlight-nya pada yang ditangkap pada sampel. Sebaliknya, CT value yang tinggi berkaitan dengan jumlah virus yang lebih sedikit yang ditangkap pada sampel. Kenapa sih kok saya ulang-ulang yang ditangkap pada sampel? Maksudnya gini, kalau cara pengambilan sampelnya berbeda, dia colok, belok ke kiri atau ke kanan dalam hidungnya berbeda, ya bisa jadi sampel yang didapat berbeda juga Bapak Ibu. Dan sampai hari ini studi sudah menunjukkan CT value tidak ada hubungannya dengan keparahan penyakit. Data sudah bilang orang yang CT value-nya rendah, sekalipun CT value-nya hanya 10, bisa aja cuma demam, isolasi 10 hari, 13 hari selesai sembuh. Sebaliknya, orang yang waktu pertama positif CT value-nya 30 misalnya, bisa jadi dia parah, gagal nafas, dan meninggal.
Jadi jangan kaitkan city value dengan keparahan penyakit. Dia tidak berbanding lurus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, city value juga bukan patokan buat kesembuhan. Sampai hari ini, Bapak Ibu, ini perlu dicatat, kalau Anda menderita COVID yang ringan dan sedang, setelah Anda menyelesaikan isolasi Anda, tidak perlu dilakukan swab PCR ulang. Apalagi swab antigen, lebih nggak perlu lagi. Dua-duanya nggak perlu. Swab PCR ulang hanya diperlukan pada mereka yang COVID-19-nya berat, kritis, dirawat di rumah sakit, dirawat di ICU, itu perlu diulang-ulang. Siapa yang memutuskan kapan diulangnya? Dokter penanggung jawabnya yang memutuskan. Tapi kalau Anda ringan, sedang, Anda isolasi sendiri, nggak usah repot-repot. Karena ketika Anda dapatkan hasilnya positif lagi setelah Anda menjalani isolasi, Anda jadi bingung. Kenapa bingung? Karena swab PCR tidak bisa membedakan virus mana yang masih aktif bereplikasi sama sisa-sisa bangkai virus yang sebenarnya sudah mati. Guideline dari Amerika Serikat dengan jelas mengatakan dilarang swab PCR ulang 90 hari setelah seseorang terdeteksi COVID-19 positif. Itu guideline di luar bilang. Sementara guideline yang di Indonesia bilang hanya boleh yang berat aja yang diswab ulang. Jadi artinya jangan swab PCR ulang dan city value tidak menandakan Anda sudah sembuh atau Anda belum sembuh. Enggak seperti itu. Virus ini sudah diketahui kok. Setelah 10 hari kemungkinan dia untuk menular tuh tidak ada. Makanya nanti disarankan juga kenapa sih durasi isolasi yang disarankan tuh 10 hari pada yang enggak bergejala, tapi 13 hari pada yang bergejala, itu ada alasannya masing-masing. Tapi di statement ini saya mau bilang bahwa swab PCR tidak perlu diulang. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan dan masih mewajibkan karyawannya untuk sampai swabnya negatif baru masuk, Anda kejam dan Anda nggak ngerti apa yang Anda lakukan. Karena ada orang-orang yang sampai 2 bulan, 3 bulan masih aja kedapatan. Padahal dia sama sekali udah nggak sakit dan dia sama sekali tidak menularkan. Oke, saya positif, harus bagaimana? Kalau Anda nggak bergejala atau yang disebut dengan positif asimptomatik atau yang orang bilang sebagai OTG, isolasilah diri Anda 10 hari lalu selesai. Tapi kalau Anda ada gejala ringan, apa yang dimaksud dengan gejala ringan nanti kita lihat, isolasinya ditambah 10 hari, ditambah 3 hari saat sudah bebas gejala. Tapi kalau gejala sedang dan berat, Anda harus dirawat di rumah sakit. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana sih menentukan ringan, sedang, berat? Ini banyak yang bingung Bapak Ibu. Ada yang bilang ke saya, "Dok, saya nggak ada gejala sama sekali, cuman hilang penciuman aja." Nah, itu udah bergejala namanya. Tidak ada gejala sama sekali artinya ya tidak ada gejala sama sekali. Kapan dibilang tidak bergejala? Hitung, kalau napas Anda dalam 1 menit masih 12-20 kali per menit, itu laju napas yang normal. Kalau saturasi oksigen Anda masih lebih besar sama dengan 95%, itu saturasi yang normal. Itu yang disebut tidak ada gejala. Tapi kalau Anda sudah mulai ada gangguan indera pengecapan, makanan rasanya berubah, penciuman tidak setajam sebelumnya, ada batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan seterusnya, tapi belum merasakan sesak napas sama sekali, ini highlight-nya ya, Anda belum merasakan sesak napas, itu disebut gejala ringan. Nah, dengan demikian yang disebut dengan gejala sedang adalah ketika Anda mulai sesak napas, tapi saturasi Anda masih di atas 94%. Napas rasanya nggak enak. Sesak itu sensasi. Jadi secara subjektif, orang bisa aja merasa sesak. Nah, kalau Anda merasakan sesak, itu sudah gejala sedang. Lalu ukur saturasi Anda. Yang disebut dengan berat adalah kalau Anda sesak, disertai saturasi yang sudah turun di bawah 94%. Yang disebut dengan COVID-19 yang kritis adalah hampir gagal napas. Kesadaran biasanya bisa terganggu dan ini adalah pasien-pasien yang umumnya dirawat di ICU. Bapak Ibu mungkin pernah lihat, sekarang sosial media sudah hampir tanpa batas, banyak orang yang nge-share pengalaman orang-orang terdekatnya, napasnya seperti apa ketika sudah hampir gagal napas. Bapak Ibu perhatikan video-video itu kalau Anda pernah lihat. Kalau seseorang napasnya udah lebih dominan yang bergerak dinding perutnya, yang naik turun dan bukan dadanya, itu dalam istilah medis kita bilang itu namanya pernapasan perut atau pernapasan abdominal. Itu adalah salah satu tanda-tanda di mana orang ini hati-hati nih, jangan-jangan ke depan dia bisa mengalami gagal napas.
Ya, itu adalah ciri-ciri tentang sesak napas dan gimana sih yang mau gagal napas itu ciri-cirinya. Nah, ini ronsen untuk COVID-19 tidak dilakukan rutin ya. Jadi kalau Anda positif, apakah saya harus ronsen segera, Dok? Apakah saya harus CT scan segera? Enggak kok, enggak harus. Ya, yang penting isolasi aja. Kapan sih ronsen kita lakukan? Nah, ini tergantung penilaian klinis dokter dan umumnya dilakukan pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Sebagai perbandingan, ronsen yang normal tuh gambar yang paling kiri, Bapak Ibu. Paru-paru kita ada 2, dan keduanya kalau terisi udara dengan baik, gambarannya dominan hitam, seperti itu. Hitam melambangkan udara. Tapi kalau sudah banyak bercak-bercak putih, seperti gambar A dan gambar B, ini adalah gambaran infeksi paru pada COVID-19. Mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan ground glass opacity. Ya, itu yang disebut dengan ground glass opacity. Lebih jelas lagi penampakannya pada CT scan sebenarnya. Kalau Anda menjalani isoman, apa yang harus Anda punya di rumah? Anda harus punya termometer, Anda harus punya oximeter. Ukur suhu 2 kali aja sehari dan catat dengan rapih pagi dan sore. Ukur oximeter di jari telunjuk atau jari tengah dan jangan cepat-cepat dilepas Bapak Ibu. Pastikan Anda sudah tenang, duduk mantap, pasang di jari Anda, biarin aja 1-2 menit sampai angkanya berhenti di angka berapa. Ya, itu angka yang Anda catat. Oximeter mengukur 2 hal, berapa sih saturasi oksigen kita, yang kedua dia juga ngasih tahu berapa sih nadi kita, ya. Oke, bagaimana protokol isoman yang tanpa gejala 10 hari selesai. Di hari ke-10 tidak perlu swab ulang. Kalau Anda bergejala ringan 10 hari sejak timbul gejala, lalu minimal 3 hari bebas gejala. Nah, bebas gejala yang dimaksud ini adalah gejala demam dan gejala sesak napas jika ada. Kita sadar bahwa banyak orang yang sembuh dari COVID-19 masih merasa, sisa-sisa batuk sedikit nih, atau penciuman saya belum kembali seperti semula. Nah, itu udah nggak dihitung gejala yang harus memperpanjang isolasi. Tidak. Yang dihitung sebagai gejala yang harus memperpanjang adalah mereka yang masih demam terus-menerus, ya, mereka yang sesak napas, itu sebaiknya extend isolasinya. Contoh, misalnya Anda hari pertama sampai hari ke-12 misalnya, Anda masih demam. Hari ke-13 Anda nggak demam lagi. Nah, berarti Anda boleh keluar kapan tuh? Berarti 12 tambah 3. 15 hari isolasi, hari ke-16 Anda boleh keluar. Sederhana ya, saya kira nggak sulit. Nah, di sini saya tulis, awas kemungkinan reinfeksi. Reinfeksi adalah infeksi kembali dari COVID-19. Sampai saat ini literatur mengatakan bahwa kecil kemungkinan orang yang udah pernah kena COVID-19 buat kena lagi dalam 3 bulan pertama sejak mereka sakit. Tapi setelah 3 bulan bisa nggak kena lagi? Bisa. Ya, jadi dalam 3 bulan pertama resikonya kecil, tapi setelah itu bisa. Kok bisa kena lagi? Karena kita udah tahu varian virusnya ada banyak nih. Bisa jadi Anda sudah kena varian alfa, kemudian kena varian gamma, dan seterusnya. Ya, gejala apa sih yang dibilang gejala yang berat? Hati-hati kalau ada yang kami sebut sebagai tanda-tanda klinis dari pneumonia, peradangan paru, yaitu demam, Anda batuk berat, Anda merasa sesak, ketika Anda menghitung napas Anda lebih dari 20 kali, itu sudah dibilang sesak napas. Ya. Nah, kenapa di sini tulisannya 30? Nah, kalau udah sampai 30 kali itu artinya udah sesak banget, ya. Ingat, laju napas orang normal 12 sampai 20 kali. Di atas 20 sudah mulai terlalu cepat tuh laju napasnya. Di atas 30 sudah pasti sesak berat. Ya, dan kalau saturasi Anda sudah turun, ya, patokannya sebenarnya dipakai di bawah 94%. Ini sudah harus berangkat ke rumah sakit, tapi karena kita tahu rumah sakit penuh, banyak di antara Anda yang harus pakai oksigen dalam perawatan di rumah. Oke, apa sih yang harus diminum saat isolasi mandiri? Jangan meresepkan obat buat diri Anda sendiri. Oke, jangan buru-buru panik beli obat ini, beli obat itu tanpa bertanya ke dokter. Dalam webinar ini saya sengaja tidak tulis dosis. Saya percaya Bapak Ibu kalau bikin jas, pergi ke tukang jahit kan diukur sesuai dengan ukuran badan Anda sendiri. Begitu juga dengan dosis obat. Tidak ada satu dosis yang bisa dipakai buat semua orang. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kami harus nilai dosis berapa yang terbaik buat Anda. Vitamin juga seperti itu. Ya, tapi secara umum kalau Anda tidak bergejala, Anda boleh konsumsi vitamin C,
vitamin D dan zinc. Vitamin-vitamin ini punya cara kerja dan dipercaya punya khasiat yang berbeda-beda. Bedanya gimana, Dok? Vitamin C dipercaya punya efek antioksidan yang tinggi. Itu adalah vitamin C. Antioksidan berarti baik dia buat keadaan inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita, buat melawan penyakit. Vitamin D populer banget 10 tahun terakhir dan hari-hari ini sedang panas juga diperdebatkan. Vitamin D adalah vitamin yang punya efek sebagai imunomodulator. Apa tuh imunomodulator? Imunomodulator artinya dia bisa memodulasi sistem imun kita menjadi lebih tinggi kalau dibutuhkan, lebih kuat sistem imunnya, atau pada penderita autoimun yang sistem imunnya terlalu reaktif ditekan. Itulah manfaat vitamin D, dia imunomodulator. Di satu sisi dia bisa memperkuat sistem imun, di satu sisi dia bisa menekan, tergantung badan butuhnya lagi yang mana. Dan zinc. Zinc adalah sebuah mineral, ya. Zinc itu sebenarnya banyak dipakai buat pengobatan diare. Kalau Bapak Ibu tahu, biasanya untuk mempercepat pemulihan usus. Kalau kita lagi kena diare, khususnya anak-anak, Anda yang punya balita pasti sering ya kasih zinc buat anak-anaknya. Nah, zinc ini buat infeksi virus manfaatnya apa? Dia dipercaya bisa menghambat aktivitas virus di dalam tubuh manusia. Oke, ya dosis tidak disamaratakan pada semua orang. Kalau Anda lihat petunjuk ya secara umum buat orang dewasa vitamin C bagi Anda yang isolasi mandiri boleh diminum sampai 3 kali 500 mg sesudah makan sebaiknya, karena kadang-kadang ada orang yang jadi asam lambungnya naik saat habis minum vitamin C. Vitamin D secara umum harus diminum di pagi hari. Ya, kenapa? Karena dia ini bisa mengganggu hormon melatonin. Kalau diminum di malam hari bisa mengganggu tidur kita, jadi kurang baik. Lebih baik dikonsumsi pagi hari. Zinc bebas, nggak ada ketentuan khusus ya konsumsi, ya kalau mau sekalian silakan aja dikonsumsi pagi hari. Nah ini banyak pertanyaan, Dok, vitamin D dan COVID-19. Baru-baru ini banyak dokter yang bermunculan di media mengkampanyekan vitamin D. Apa yang bisa kita sampaikan di sini? Kadar vitamin D normal tuh berapa sih? Kalau seseorang kadar vitamin D-nya, ya. By the way, sebelum saya sampaikan ini, banyak orang yang tanya, Dok, cukup nggak saya minum 400 IU? Apa buat saya cukup 1000? Apa saya harus 5000? Apa saya harus 10.000? Nah, pertanyaan itu hanya bisa dijawab sebenarnya ketika kita udah tahu status Anda saat ini gimana. Kalau Anda udah cukup ya minum aja yang paling ringan ya. Sebenarnya dari guideline gizi di Amerika Serikat tuh bilang vitamin D per hari orang dewasa normal itu kira-kira secara average, secara rata-rata butuhnya hanya 800 IU. Tapi sekali lagi ukuran ini tidak bisa dipakai untuk semua orang. Kenapa? Kalau memang Anda sedang menderita defisiensi vitamin D yang artinya kekurangan vitamin D, yaitu di bawah 30 nanogram per mililiter, ya mungkin Anda perlu konsumsi international unit yang lebih tinggi, dosisnya lebih tinggi. Studi menemukan bahwa 80% orang di dunia ini rata-rata kekurangan vitamin D. Banyak yang mengalami defisiensi vitamin D. Padahal vitamin D itu penting banget untuk metabolisme kalsium ya. Jadi dia perannya penting. Kita mau capai kadar optimal yaitu 40 sampai 60 nanogram per mililiter. Ya, jadi untuk menentukan berapa sih kadar yang tepat buat saya, boleh nggak saya minum 5.000 international unit per hari? Nah, kadar yang aman untuk Anda konsumsi vitamin D tanpa pengawasan dokter ya boleh diminum sampai 10.000 IU tanpa pengawasan dokter. Tapi orang-orang yang boleh minum lebih tinggi dari 10.000 IU itu harus diawasi ketat. Kenapa? Kita juga tidak mau vitamin D terlalu berlebihan dalam badan kita. Literatur juga menunjukkan kalau kadar vitamin D di dalam tubuh kita lebih dari 125 nanogram per mililiter, hati-hati jangan sampai dia terakumulasi dan malah membebani kerja ginjal. Hati-hati ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Oke, jadi batas konsumsi aman 10.000 IU per hari. Tapi kalau Anda sudah kadarnya 60, 80, nggak usah konsumsi setinggi itu, konsumsi yang 1.000 pun cukup buat Anda. Nah, bagaimana studi untuk vitamin D terhadap COVID-19? Penyakitnya masih baru, studi-studi masih berkembang. Sampai hari ini guideline bilang belum ada bukti khusus kok bahwa kita ada manfaat yang luar biasa nih buat vitamin D dan COVID-19.
Ya, tapi ada studi terbaru yang saya temukan ini bahwa vitamin D itu berkaitan dengan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi kalau penderita COVID-19 ya yang vitamin D-nya defisiensi yang kurang lebih beresiko buat dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang kadar vitamin D-nya sudah cukup. Ya, jadi belum ada bukti banyak, belum banyak bukti terkait vitamin D dan COVID-19, kita masih tunggu studi-studinya. Ya, jadi kalau ada statement yang bilang kalau kadar vitamin D Anda di atas 30, di atas 40 atau berapapun Anda nggak mungkin kena COVID-19, salah. Belum ada studi yang bilang seperti itu. Ya, statementnya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan studi yang ada. Bagaimana dengan obat-obatan? Obat-obatan bisa diminum pada mereka yang punya gejala. Yang gejala ringan saat ini menurut panduan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan di Indonesia, antivirus yang kita gunakan adalah yang disebut dengan favipiravir. Ya, atau bisa jadi alternatif yang namanya oseltamivir. Favipiravir itu kalau Bapak Ibu pernah dengar merek yang populer namanya Avigan. Oseltamivir merek yang populer namanya Fluvyr. Ini alternatif dan harus dengan resep dokter, ya, jangan diminum sendiri. Khususnya untuk favipiravir ada loading dose. Jadi pada hari pertama dosis yang diminum tinggi, ya, sampai 2 kali 1.600 mg tuh pada orang dewasa. Oke, lalu pada hari kedua dan selanjutnya dosisnya normal. Intinya dosis ini harus disesuaikan untuk orang per orang. Konsultasikan melalui telemedicine dengan dokter Anda. Sama yang bergejala juga harus konsumsi vitamin C, D, dan zinc. Nah, Bapak Ibu jangan sembarangan konsumsi obat buat diri Anda sendiri, apalagi kalau Anda tidak diresepkan oleh dokter. Ini adalah beberapa obat yang populer dan sering dibeli orang, tiba-tiba orang-orang udah beli ya tanpa resep, padahal dia nggak tahu nih apa sih obat ini, dampak obat ini yang bisa dia timbulkan ke badan dia sendiri. Antara lain ya saat ini populer banget, habis ini akan kita bahas lebih dalam, ivermectin. Lalu ada antibiotik yang namanya azithromycin. Terkait azithromycin, harus diakui memang guideline di Indonesia yang diupdate terakhir Februari masih memakai azithromycin sebagai salah satu terapi pada COVID-19 yang ringan. Tapi kalau kita mengacu pada guideline yang diterbitkan oleh Amerika Serikat ya dan WHO, mereka sudah dengan jelas mengatakan azithromycin nggak ada manfaatnya. Kalaupun mau diberikan, itu harus diberikan pada COVID-19 yang disertai dengan infeksi bakteri tambahan. Nah, untuk diketahui azithromycin adalah antibiotik. Ya, jadi antibiotik punya peran pada COVID-19 kalau orang ini mengalami istilahnya kami sebut sebagai infeksi sekunder. Jadi selain tubuhnya kena infeksi virus COVID-19, tubuhnya juga kena infeksi bakteri. Nah, itu baru ada tempatnya diberikan azithromycin. Azithromycin ini antibiotik yang keras, ya, dia punya efek bisa mengganggu irama jantung, terutama pada Anda yang punya masalah irama jantung, harus ekstra hati-hati. Antibiotik lainnya ada yang namanya doxycycline, lalu ada obat kortikosteroid yang namanya dexamethasone. Ini juga harus dikonsumsi dengan petunjuk dokter. Ya, ada manfaatnya buat COVID-19 yang berat pada mereka yang pakai oksigen, minumnya dexamethasone. Atau kalau dalam setting rumah sakit, diinjeksi obatnya disuntikan dexamethasone juga. Tapi Anda nggak boleh hitung-hitung sendiri. Obat itu bisa menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Hati-hati. Ya, obat-obat lain, hidroksikloroquine, kloroquine yang populer di awal-awal pandemi udah terbukti juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga dengan Lianhua Qingwen, ini juga tidak membawa manfaat untuk penyembuhan COVID-19. Ya, memang kalau Anda yang pernah minum, Anda tahu mungkin habis minum obat Cina yang satu ini, biasanya napas terasa lebih plong dan sebagainya. Lianhua Qingwen itu mengandung 14 jenis herbal yang memang dia sifatnya meredakan gejala. Tapi nggak ada manfaatnya nih untuk menekan infeksi virus dan sebagainya, tidak ada bukti manfaatnya. Oke, saya akan sedikit mendalami ivermectin. Ivermectin disebut oleh beberapa pihak sebagai miracle drug, disebut sebagai obat ajaib nih buat COVID-19. Supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang sama, supaya kita punya pengertian yang sama, saya cerita dulu. Obat ini awalnya diteliti di Australia Maret 2020. Sebelum COVID-19 sebenarnya ivermectin ini sudah pernah juga dipelajari buat infeksi virus Zika, kalau Anda ingat ya beberapa tahun lalu sempat booming virus Zika dan virus demam berdarah dengue ya. Nah, jadi ivermectin memang dipercaya
obat cacing yang satu ini yang sebenarnya menghancurkan tubuh cacing berkeping-keping kalau dimakan ke tubuh kita ya, khususnya nama infeksi cacingnya adalah strongyloidiasis ya. Itu bisa punya efek yang namanya efek antiinflamasi atau anti peradangan dan antivirus. Pertama itu ditemukan penelitian ini dilakukan di lab nih, di luar tubuh manusia uji klinisnya. Tapi untuk dia mencapai kadar yang bisa menghancurkan virus itu rupanya diperlukan kadar yang tinggi banget, yang tidak mungkin dicapai dengan dosis yang biasa diminum kalau kita minum obat cacing. Ya, jadi sejak saat itu penelitian yang berlangsung nggak pakai dosis yang setinggi itu, ya karena beberapa studi bahkan menulis dibutuhkan dosis yang 100 kali lipat lebih tinggi untuk mencapai kadar yang sama untuk dicapai di dalam tubuh manusia. Nah, hari-hari ini ivermectin banyak banget diteliti. Kalau Anda buka di clinicaltrials.government.gov, ada 63 studi ivermectin yang sedang berlangsung sampai saat ini. Apa sih yang mereka pelajari? Satu, apakah ivermectin ini bisa dipakai buat mencegah? Ya, buat orang-orang yang dengan resiko tinggi, misalnya dokter yang bekerja di rumah sakit, perlu nggak kita kasih mereka ivermectin supaya resiko tertularnya lebih kecil? Yang kedua, bisa nggak dia mencegah jangan sampai orang yang udah kena COVID-19 ringan, jadi COVID-19 yang berat, jadi mencegah keparahan COVID-19. Dan yang ketiga, bahkan beberapa ahli percaya bahwa ivermectin ini punya manfaat buat meredakan gejala-gejala long COVID atau gejala-gejala sisa pada COVID-19. Gambar ini nggak usah dibaca satu-satu Bapak Ibu, saya cuma pengen kasih Anda gambaran secara sekali lewat, sekilas aja, bahwa untuk sebuah badan atau lembaga bisa merekomendasikan penggunaan obat untuk dipakai secara massal, di kedokteran kita punya yang namanya evidence-based medicine, jadi pengobatan berdasarkan bukti. Kalau sebuah literatur udah keluar sebagai guideline, kita lihat di puncak piramida ini namanya clinical practice guideline, itu dia udah hierarkinya tertinggi. Di bawahnya ada yang namanya meta-analisis. Meta-analisis itu kayak penelitian yang meneliti penelitian-penelitian. Jadi dia ngelihat nih penelitian dilakukannya benar nggak, bertanggung jawab nggak nih peneliti-peneliti ini dalam penelitian yang dia lakukan. Ya, sementara kalau kita lihat di sini level-level yang lebih rendah, salah satunya ada expert opinion. Pendapat ahli itu nilainya rendah dalam evidence, dalam bukti kedokteran. Jadi untuk mendapatkan bukti yang tinggi, kita harus melakukan yang namanya randomized control trial, RCT. Jadi penelitian yang dilakukan skala besar pada ribuan orang, dilihat obat ini benar-benar ada manfaatnya nggak sih? Kita tuh selalu mikirin terus, benefitnya lebih tinggi nggak dari manfaatnya? Jangan sampai kita kasih pasien obat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu yang dokter tidak mau. Makanya kenapa terkesan kok kayaknya berhati-hati banget sih, nggak segampang itu memang mengeluarkan rekomendasi. Ya, ini adalah studi paling menjanjikan sejauh ini, Bapak Ibu. Udah dilakukan beberapa systematic review atau penelitian yang meneliti beberapa penelitian-penelitian lain, ya, beberapa sudah mendapatkan ivermectin tuh belum terlalu bermanfaat nih buat mengobati COVID-19. Tapi ini adalah salah satu meta-analisis atau systematic review yang terbesar yang dilakukan dan mereka mendapatkan ada penurunan resiko kematian sampai 62% pada pasien-pasien yang diberikan ivermectin dibandingkan dengan yang tidak diberikan ivermectin. Ya, tapi di sini dibilang dalam kesimpulannya lihat ada moderate certainty evidence. Level buktinya masih sedang, belum kuat sekali. Ya, ini adalah systematic review yang paling menjanjikan, paling memberikan secercah harapan buat ivermectin. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu sejarahnya lagi, ada pergeseran. Jadi kalau kita lihat Desember 2020 kemarin, ivermectin ini memang baru heboh di Indonesia sebulan, US sudah ngeributinnya setengah tahun terakhir. Desember, guideline dari WHO dan NIH bilang dengan tegas, no, nggak boleh pakai ivermectin. Tapi sekarang kalau kita buka lagi, kita baca, rekomendasinya berubah. Mereka bilang, belum ada bukti cukup kuat untuk merekomendasikan, tapi juga belum ada bukti cukup kuat untuk tidak merekomendasikan. Jadi mereka sekarang posisinya netral, which is itu artinya bergeser ke arah lebih baik. Bukan tidak mungkin beberapa bulan ke depan ternyata dalam penelitian 64 yang sedang berlangsung tadi, oh didapatkan buktinya baik. Mungkin aja ini bisa dipakai. Ya, itu juga yang melandasi kenapa sih Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia kok kesannya nggak mendukung penggunaan ivermectin, ya
karena mereka hanya melakukan tanggung jawab mereka bahwa lebih baik dilakukan studi dulu nih dalam setting clinical trial. Oke, hasil studi ivermectin sampai saat ini ya nggak terbukti bermanfaat untuk mengurangi lama perawatan di rumah sakit, tidak terbukti bermanfaat untuk mempercepat pembersihan virus dari badan kita, nggak bisa juga dipakai untuk mencegah seseorang tertular COVID-19 ya. Jadi pertimbangannya benefitnya masih belum lebih tinggi daripada resiko ya. Jadi kita belum bisa kasih. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka ngulik, mungkin suka baca sendiri, kita tahu di dunia ini ada satu badan juga yang namanya FLCCC, Frontline Critical Care of COVID-19. Ini adalah kumpulan dokter yang paling banyak mempelajari tentang ivermectin. Mereka ini sedang mengumpulkan bukti lebih banyak. Jadi ketua dari FLCCC itu sudah menghadap ke Senat di Amerika, kalau Bapak Ibu tahu, dan mereka udah berdiskusi tuh, berdebat soal ivermectin ini. Dan diketok palu bahwa sampai hari ini belum bisa direkomendasikan penggunaannya. Tapi ada tapinya nih Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh mencibir ivermectin, pasti nggak ada gunanya, enggak juga. Kita perlu sadar, jangan anggap COVID-19 di Indonesia itu ya sama aja penanganannya sama COVID-19 di US. Ada perbedaan. Kalau kita baca buku panduan atau yang saya dari tadi sebut sebagai guideline, kalau di US, COVID-19 yang ringan, itu mereka punya obat yang namanya bamlanivimab atau antibodi monoklonal. Obat-obat ini tidak ada di Indonesia. Setengah tahun yang lalu Donald Trump sempat kena COVID-19 dan dia langsung disuntik bamlanivimab itu sembuh cepat dalam beberapa hari. Mereka punya akses ke obat-obat itu. Nah, sedangkan di Indonesia kita tahu nih, kita masih pakainya favipiravir, kita masih pakainya azitromisin. Artinya kita sedikit ketinggalan dan kita berharap nih mudah-mudahan studi-studi yang sedang dilakukan sekarang ada manfaatnya buat ivermectin. Karena kenapa obat ini murah banget? Bapak Ibu tahu ya ada obat-obat yang banyak dicari orang sekarang ini, ada yang namanya Actemra yang isinya tocilizumab, ada yang namanya Gamaras yang isinya intravenous immunoglobulin, itu bisa beli mobil Bapak Ibu, harganya 300-400 juta. Dan udah harganya mahal, nggak menjanjikan kesembuhan juga. Ya, jadi bukan berarti itu juru selamat, pasti sembuh buat COVID, enggak juga ternyata. Ya, jadi kalau ivermectin ternyata dalam studi ke depan ada manfaatnya, puji Tuhan. Obat yang harganya cuma Rp5.000 satu tabletnya ini ternyata bisa membawa kebaikan buat kita. Mudah-mudahan kita masih tunggu evidence ke depannya. Nah, kalau Anda menjalani isolasi mandiri, buatlah tabel seperti ini Bapak Ibu supaya dokter yang memantau Anda nggak kesulitan. Ya, kita tuh kami sebagai dokter yang kami baca itu tren. Trennya gimana saturasi oksigennya? Apakah turunnya mendadak atau turunnya pelan-pelan? Kan kelihatan dari Senin ke Selasa turunnya berapa poin sih? Apakah orang ini laju napasnya makin cepat dari waktu ke waktu? Atau orang ini kok udah seminggu ini demam terus ya, 38 terus suhunya. Semua itu akan kami jadikan dasar untuk pengambilan keputusan akan langkah apa yang Anda harus ambil berikutnya. Jadi buatlah tabel seperti ini. Oke, dengan tingginya angka COVID-19 yang didapatkan hari-hari ini, Bapak Ibu, pasti banyak yang jadi kontak erat. Aduh, supir saya positif. Saya baru diantar sama dia kemarin. Apakah saya disebut kontak erat? Aduh, anak saya positif. Saya masih tinggal serumah, semalam baru makan malam bareng. Anda disebut kontak erat. Siapa yang disebut kontak erat? Close contact atau kontak erat adalah mereka yang bertatap muka selama 15 menit atau lebih dalam jarak 1 meter atau kurang, apalagi kalau Anda bersentuhan fisik. Ya. Kalau Anda termasuk ke dalam kriteria kontak erat ini, apa yang harus Anda lakukan? Segera yuk isolasi diri Anda sendiri. Setelah Anda menjadi kontak erat, lakukan isolasi dan saat ini rekomendasi di Indonesia adalah lakukan swab pada hari pertama Anda karantina. Modalitas yang Anda pakai bisa swab PCR, kalau nggak bisa akses silakan pakai swab antigen. Sebaiknya jangan lakukan sendiri di rumah swab antigen karena Anda bukan tenaga terlatih. Ya, sebaiknya pergi aja drive-thru kemana kayak sekarang kan udah banyak banget. Ya, lalu bagaimana menyikapi hasil swab tadi? Kalau hasil Anda negatif, bagus. Tapi lanjutkan karantina Anda. Ulangi lagi swab di hari kelima. Kalau hari Senin Anda mulai karantina dan didapatkan hasil negatif, lanjutkan karantina. Hari Jumat Anda swab ulang. Kalau hari Jumat dapatnya negatif lagi, udah Anda selesai.
Tapi kalau ternyata Anda hari Jumat jadi positif, udah lanjutkan isolasi. Seperti itu aja protokol buat mereka yang kontak erat. Nah, tapi ada pertanyaan besar juga nih. Dok, teman saya si Budi dapat hasil swab PCR positif hari Rabu, Dok. Saya terakhir ketemu Budi hari Senin. Kebetulan ada kerjaan bareng, meeting satu ruangan lebih dari 15 menit lah pokoknya. Oke. Nah, kalau Anda 2 hari sebelum dia positif atau sebelum dia bergejala, itu Anda pun dihitung kontak erat. Jadi patokannya 2 hari sebelum hasil atau 2 hari sebelum dia bergejala. Ya, jadi jangan dianggap kalau Anda terakhir ketemu Budi hari Senin, Anda bukan kontak erat. Tidak, Anda tetap kontak erat. Ingat, virus ini ada masa inkubasinya. Ya, masa inkubasi artinya itu virus masih ngumpet di badan kita, dia belum keluar. Ya, masa inkubasi virus SARS-CoV-2 itu sampai 14 hari. Tapi rata-rata dia 3-4 hari sudah bergejala orangnya kalau memang terinfeksi. Oke, dengan ada 2,5 juta orang Indonesia yang terinfeksi COVID, kita juga lihat ya, tiap hari banyak angka kesembuhan yang mulai naik. Sekian belas ribu orang sembuh setiap hari, bahkan kadang-kadang nembus 20.000. Tapi kalau Anda udah sembuh dari COVID-19, ya ingat, sembuh bukan berarti swabnya harus negatif. Kadang-kadang Anda dapat gejala sisa nih Bapak Ibu. Apa sih yang disebut gejala long COVID? Istilahnya macam-macam, sekarang ada yang nyebut sebagai long COVID-19, ada yang disebut sebagai long COVID howlers, ada yang nyebut juga, kedokteran lebih banyak nyebutnya sebagai post-acute sequel of COVID-19, ya namanya macam-macam tapi intinya gejala sisa. Yang disebut long COVID adalah gejala sisa yang terjadi setelah 4 minggu dari pertama kali Anda positif COVID-19. Studi yang sedang berlangsung sampai hari ini mendapati bahwa gejala yang terbanyak tuh Anda masih ngerasa lemes, badannya nggak fit, tubuhnya nggak seperti sebelum sakit, itu sampai 80%, paling banyak dialami orang. Yang lebih sedikit antara lain ada orang yang masih merasa napasnya kurang lega, masih sesak, ada yang suka dadanya kerasa berat, ada yang masih batuk-batuk, ya, ada yang penciumannya belum kembali. Nah, ada gejala-gejala yang lebih jarang nih. Ada juga loh yang jadi mencret-mencret. Ada yang jadi mengalami anxiety yang berat, jadi cemas banget. Ada yang namanya brain fog, orangnya jadi sulit konsentrasi, jadi lemot. Dulu kayaknya nggak usah terlalu perhatiin kalau orang ngomong kita nangkep gitu. Sekarang mesti benar-benar dengerin dia ngomong apa sih, baru kita nangkep. Hati-hati, itu salah satu gejala long COVID. Ada yang mengalami rambut rontok walaupun nggak banyak. Ada juga yang jadi sulit tidur atau insomnia. Nah pertanyaannya kan apa sih yang harus kita lakukan buat mengatasi gejala-gejala ini? Kalau Anda sembuh, banyak juga nih yang suka tanya, dok harus kontrol nggak ya? Kalau Anda dirawat inap, jawabannya harus kontrol 1 minggu setelah Anda dipulangkan dari rumah sakit. Tapi kalau Anda nggak dirawat inap, Anda menjalani isolasi mandiri, kontrollah 3 minggu pasca menyelesaikan isolasi bagi Anda yang punya komorbid. Komorbid, sekali lagi, adalah penyakit penyerta. Kalau Anda selama ini punya diabetes, minum obat-obatan diabetes, punya hipertensi, punya berbagai penyakit lainnya, apapun itu disebut komorbid. Banyak orang yang suka lupa memperhitungkan kalau Anda obesitas, itu juga sebenarnya sebuah komorbid. Ya, obesitas itu sebuah kondisi yang tidak normal. Ya, hati-hati, banyak studi juga sudah menemukan mereka yang obesitas biasanya resikonya lebih tinggi untuk mengalami COVID-19 yang lebih berat. Jadi kalau Anda kegemukan, Anda obesitas, itu juga komorbiditas. Jadi kalau Anda punya komorbid, kontrollah 3 minggu pasca menyelesaikan isolasi mandiri. Yang nggak punya komorbid tidak wajib kontrol. Kecuali ada gejala-gejala. Sorry. Oke, dalam Anda kontrol ini, nanti akan dilihat gejala sisa yang Anda miliki apa sih. Dokter akan mengobati sesuai dengan gejala Anda. Studi tentang long COVID ini, Bapak Ibu, salah satu studi terbesar namanya recovery study sedang berlangsung saat ini di dunia, mempelajari puluhan ribu orang yang mengalami long COVID. Salah satu studi juga sudah menemukan kalau Anda masih merasa gangguan penciuman, ternyata menghirup essential oil secara bergantian, bau-bau aroma yang berbeda, itu ada manfaatnya untuk mengembalikan penciuman Anda seperti semula. Data juga bilang biasanya orang yang gangguan penciuman ini tidak lebih dari sebulan setelah sembuh. Jadi umumnya cepat hilang. Kalau sampai lama banget masih belum balik juga, cek ke dokter. Ya,
Untuk tiap-tiap gejala, dokter akan mengevaluasi. Misalnya Anda merasa, habis sembuh COVID, saya dadanya terasa berat, berdebar-debar. Mungkin dokter akan mengorder untuk dilakukan EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Pada Anda yang mungkin merasa sakit kepala, sakit atau sulit konsentrasi dan sebagainya, kalau ada dinilai ada masalah di sistem saraf, dokter saraf ya juga akan mengevaluasi lebih lanjut. Jadi perlakuannya beda-beda tergantung gejala apa yang Anda alami. Oke. Hari-hari ini setiap hari banyak banget orang yang minta bantuin dicari rumah sakit. Sementara kami sebagai nakes juga bingung bagaimana kami bisa membantu Anda sedangkan di IGD sendiri sekarang di mana-mana waiting list. Bahkan mungkin dalam waktu dekat pemerintah sudah, kalau Bapak Ibu tahu dari awal pandemi, Kementerian Kesehatan itu kan selalu mengeluarkan edaran-edaran terkait bagaimana sih situasi sekarang. Misalnya dulu di awal mereka hanya minta rumah sakit itu harus ada 10% dari semua tempat tidur untuk COVID-19. Seiring dengan bertambahnya kasus, 10% itu naik terus. Sekarang nggak tahu, mungkin udah 30-40% buat COVID-19. Bahkan kalau Anda tahu, beberapa rumah sakit ditutup khusus jadi rumah sakit pelayanan COVID-19. Ya, beberapa rumah sakit sudah mulai buka tenda di depan IGD-nya untuk menambah pelayanan saking banyaknya orang ngantri. Ya. Kalau gejala Anda memberat tapi Anda sedang isolasi mandiri, apa sih yang bisa Anda lakukan, Bapak Ibu? Anda bisa pakai oksigen di rumah. Ya, tapi jangan dipakai sendiri, tanya dokter, dosisnya berapa liter per menit yang bisa saya pakai. Lalu ada yang namanya posisi prone. Prone itu artinya tengkurap. Posisi tengkurap ini bisa menaikkan oksigenasi. Gimana sih cara melakukannya tuh? Kayak di gambar. Tengkurap penuh selama 30 sampai 2 jam, 30 menit sampai 2 jam. Kalau bisa 2 jam bagus, tapi rata-rata orang nggak tahan dalam posisi yang sama sampai 2 jam. Jadi divariasikan. Habis 30 menit telungkup, 30 menit miring kiri, miring kanan, duduk bersandar, dan seterusnya diulangin lagi. Nah, banyak yang tanya, kenapa sih posisi ini bisa membantu meningkatkan saturasi oksigen? Kenapa? Jawabannya gini. Gambar ini Bapak Ibu lihat ya, gambar yang di atas adalah analogi atau figur di mana kalau kita sedang tidur telentang. Kalau kita tidur telentang, lihat di gambar itu ya. Yang merah itu adalah jantung. Jantung kita tuh posisinya lebih ke depan rongga dada. Ya, jadi ketika kita tidur telentang, jaringan paru-paru yang bekerja tuh paling banyak yang bagian atas, yang bagian depan. Tapi ingat, paru-paru bagian depan harus berbagi tempat dengan jantung. Makanya ketika kita posisinya tengkurap di balik, jantungnya pindah kan ke bawah kan. Akibatnya lebih banyak jaringan paru-paru yang bisa terlibat untuk bernapas. Nah, dengan cara ini, ya, jadi prone position ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal pandemi di rumah sakit, pasien yang sesak juga selalu diposisikan seperti ini, ya, di seluruh dunia. Ya, ini tujuannya untuk meningkatkan oksigenasi kita. Jadi please Bapak Ibu, kalau memungkinkan lakukan posisi ini ketika Anda sesak. Tapi kalau Anda hamil, jangan sekali-sekali tengkurap penuh seperti itu, tidak boleh. Ya, American College Asosiasi Dokter Kandungan di Amerika telah menyatakan ibu hamil tidak disarankan untuk telungkup seperti itu. Yang boleh ibu hamil lakukan adalah miring kiri atau miring kanan atau duduk bersandar. Anda yang juga habis operasi perut misalnya, ya nggak boleh juga posisi tengkurap seperti itu. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, tapi ada tapinya nih. Jangan dianggap, oh saya sesak, lalu saya udah lakukan posisi telungkup, pasti nih saturasi saya naik. Tidak. Guideline di Amerika dengan jelas bilang prone position sifatnya hanya pertolongan sementara. Anda tetap harus cari pertolongan yang definitif. Apa sih yang dimaksud dengan pertolongan definitif? Pertolongan yang sesungguhnya. Kalau sesak napasnya sudah semakin berat, saturasi oksigennya udah turun bahkan sampai di 80-70%, ya itu udah harus ke rumah sakit. Bahkan Anda mungkin harus diintubasi, dimasukin selang ke dalam paru-paru. Ya, itulah pertolongan definitif ya. Jadi biasanya prone position ini bisa menunda ya pertolongan yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti dengan ini Anda pasti tertolong langsung, enggak juga. Ya, tetap harus cari pertolongan berikutnya. Nah, kalau Anda pakai oksigen, jangan disetel-setel sendiri literannya, ya tergantung alat yang Anda pakai. Kalau Anda pakai selang seperti yang gambarnya di kiri ini, namanya nasal kanul, selangnya dicolok ke hidung, itu dosis yang boleh dipakai hanya 1-6 liter per menit. Kalau kamu pakainya selang seperti itu, lalu Anda pasang di 10 liter, ya buyar aja itu oksigen kemana-mana, nggak bisa optimal masuk ke tubuhnya.
Lain kalau kita punya yang namanya sungkup nih, yang disebut simple mass, gambarnya di tengah. Ya, simple mass ini bisa menampung kapasitasnya 6 sampai 10 liter per menit. Lalu ada juga ya sungkup yang ada kantongnya di bawah. Ini namanya non-rebreathing mass. Non-rebreathing mass bisa diberikan dosis oksigen yang lebih tinggi, yaitu sampai 10 sampai 15 liter per menit. Bapak Ibu pasti udah sering lihat gambar orang dirawat di rumah sakit yang pakai oksigen. Ya, kalau dalam setting rumah sakit sekarang salah satu pertolongan yang dipakai ada yang namanya high flow nasal cannula. Dia dicolok ke hidung tapi selangnya lebih gede dan itu bisa sampai 60 liter per menit. Jadi intinya beda-beda alat, beda-beda juga dosis liter oksigennya. Nah, tabung oksigen tuh gambarannya seperti ini ya. Tabung yang biru itu harus Anda isi air setinggi garis. Airnya jangan pakai air keran. Ya, Anda mungkin pernah dengar beberapa bulan yang lalu India dilanda infeksi jamur hitam atau yang namanya mukormikosis. Infeksi jamur itu disinyalir diduga terjadi karena pasien-pasien COVID-19 di India waktu mereka terjadi tsunami, ratusan ribu orang per hari kena COVID, saking lamanya mereka pakai oksigen, air yang digunakan di dalam tabung itu udah nggak terkontrol lagi tuh kualitas airnya. Mungkin sudah nggak steril lagi airnya sehingga jamur terhirup, jamurnya jadi menginfeksi. Jadi air yang digunakan di tabung itu harus air steril. Telepon apotik, saya butuh air buat oksigen, air steril. Atau kadang-kadang namanya aquabides. Kalau benar-benar Anda nggak bisa dapatkan, Anda mungkin bisa alternatif air dalam kemasan lebih baik. Pokoknya jangan pakai air sembarangan. Bapak Ibu mungkin ya ini tadi saya udah singgung, pernah dengar obat-obatan canggih ini ya, ada yang namanya Actemra, Tocilizumab ya. Ada yang namanya Anankira, ada yang namanya Gamaras, intravenous immunoglobulin, bahkan ada stem cell juga, mesenchymal stem cell yang bisa dipakai buat pengobatan COVID-19, plasma konvalesen yang sekarang dicari di semua orang cari ya. Ini namanya pengobatan ekstensif, pengobatan lanjut dari COVID-19. Apakah ini menjanjikan kesembuhan? Tidak. Tapi yang jelas dalam rekomendasi terakhir WHO sudah mengeluarkan bahwa tocilizumab atau Actemra mereknya itu dinilai berkhasiat pada COVID-19 yang berat yang pakai oksigen. Ya, itu yang manfaatnya saat ini terbukti. Sedangkan yang lain-lainnya, plasma konvalesen itu cenderung buktinya malah mengarah ke kurang bermanfaat kalau diberikan pada pasien COVID-19. Ya. Pakai masker, sekarang harus double Bapak Ibu, pakai masker medis, perhatikan, pastikan yang ada kawatnya buat hidung. Boleh juga pakai alat yang kayak di kanan ini yang bisa mengencangkan lagi supaya dia rapat maskernya ke sekeliling muka kita. Ya, ini adalah cara yang salah. Masker medis itu tidak didesain buat dipakai double ya. Dikatakan masker medis yang dipakai double ya posisinya malah jadi nggak fit ya. Jadi nggak pas buat muka kita, nggak boleh. Kalau Anda udah pakai KN95 tidak perlu lagi didouble dengan masker medis atau masker kain. Yang perlu didouble dengan masker kain adalah masker medis biasa. Inilah sekarang cara pemakaian yang paling disarankan mengingat varian Delta lebih mudah menular. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan pendapat saya pribadi, saya hanya meneruskan menyadur dari apa guideline-guideline yang sudah dibuat oleh para ahli yang ada. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok, dan juga kepada para peserta. Ya, ini pertanyaannya sudah banyak Dok, jadi mohon maaf Bapak Ibu, dalam waktu yang tersisa saya tidak akan membuka ruang untuk pertanyaan baru dan juga unmute ya. Posisi mic akan tetap saya mute, tapi sekarang Bapak Ibu bisa chat di publik. Dari tadi kan chatnya itu saya private hanya kepada saya supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, Saudara, langsung saya bacakan saja ya Dok ya, nanti langsung dijawab aja ya. Silakan. Nah, pertanyaan pertama, Dok, kenapa virus COVID itu bisa bermutasi dengan sangat cepat? Dan apakah COVID itu sebetulnya namanya self-limiting disease? Yes. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya baik sekali. WHO kemarin baru pers conference. Mereka pers konferensi sedunia, mereka menyoroti bahwa tadi grafik yang saya kasih lihat, grafik yang vertikal, sekarang itu ada 24 negara di dunia yang grafiknya lagi menanjak kayak gitu. Pertanyaannya kan kok mutasi virus ini cepat banget? Tadi saya udah bilang, ketika virus itu masuk ke tubuh seseorang, dia pengen memfotokopi, memperbanyak dirinya sendiri.
Dalam proses memperbanyak itu, dia suka bikin error, bikin salah. Akibatnya, virus yang difotokopi tadi hasilnya berbeda, variannya beda. Ketika virus bermutasi, kemungkinannya dua. Dia jadi lebih lemah, jadi lebih payah, atau dia jadi lebih kuat. Yang jadi lebih kuat ini yang berbahaya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari statement ini adalah, semakin kita biarkan virus COVID-19 ini menginfeksi semakin banyak orang di Indonesia, chance atau kemungkinan buat dia bermutasi semakin tinggi. Jadi selama pandemi ini terus berlangsung, makin banyak orang yang diinfeksi. Bapak Ibu catat, penduduk Indonesia ada 270 juta orang. Sampai hari ini data bilang yang sakit COVID ada 2,6 juta orang. Artinya apa? Yang udah divaksin baru 15 juta orang. Artinya apa? COVID-19 masih punya banyak banget mangsa loh di Indonesia. Banyak yang belum divaksin. Jadi semakin banyak infeksi terjadi, kemungkinan dia bermutasi akan semakin tinggi. Jangan kaget, mungkin aja nanti ke depannya ada varian Indonesia namanya. Ya. Gitu. Itu tentang mutasi. Yang kedua adalah tentang self-limiting disease. Self-limiting disease artinya semua penyakit yang disebabkan virus dalam tubuh manusia, jadi bukan cuma COVID-19 ya, demam berdarah, cikungunya, penyakit-penyakit virus lainnya, influenza, itu bisa menghentikan proses penyakitnya sendiri selama ketahanan kita baik, sistem imun kita baik. Nah, ini saya perlu highlight. Nggak banyak orang yang paham ini. Kita tahu orang yang sakit COVID-19 rata-rata 2 minggu kita katakan. Tapi nggak banyak orang paham bahwa dalam 2 minggu itu kejadiannya beda loh di badan kita. Dalam seminggu pertama itu virus bereplikasi, dia memperbanyak dirinya. Virus kerja, dor, dia menguasai tubuh kita dalam minggu pertama. Oke, makanya obat-obat seperti remdesivir, kalau pernah dengar, obat-obat seperti favipiravir, Avigan, itu kita selalu bilang, yuk segera dikasih, karena obat-obat itu berkhasiat di awal-awal ketika virus itu masih memperbanyak dirinya. Tapi minggu kedua, statistik bilang di hari ke-4 sampai hari ke-8 banyak orang menjadi sesak napas. Di minggu kedua, kita tahu banyak orang mengalami yang namanya badai sitokin. Ketahuilah Bapak Ibu, badai sitokin itu sebenarnya sistem imun kita melawan si virus, dia bikin kegaduhan di dalam badan, sampai badan kita semuanya meradang. Jadi kalau boleh saya luruskan dengan bahasa yang lebih sederhana, di minggu kedua ketika orang sakitnya makin parah, itu udah bukan gara-gara virusnya, itu adalah sisa efek dari badan kita sehingga terjadi badai sitokin. Jadi ya pada orang yang kondisinya fit, ya udah dia akan self-limiting, seminggu aja udah beres. Tapi orang-orang yang punya komorbid, kenapa sih COVID-19 lebih membunuh pada orang yang punya diabetes? Kenapa sih COVID-19 lebih membunuh pada orang yang obesitas? Karena orang-orang yang punya komorbid ini tubuhnya dalam keadaan default sudah terjadi inflamasi sepanjang waktu. Sehingga ketika terjadi infeksi ini, inflamasinya kayak dapat makanan, terjadilah yang namanya badai sitokin. Itulah yang bisa bikin orang gagal napas. Dan akhirnya meninggal. Saya kira itu, Pastor. Oke, thank you. Lalu kita langsung lanjut saja. Dok, kapan orang terpapar boleh divaksin? Oke. Kita samakan dulu definisi. Kalau kita bilang ini maksudnya adalah orang yang sakit COVID-19 kapan boleh divaksin ya, Pastor? Ya, betul. Berarti dia sudah positif ya? Iya. Oke, ini banyak banget kasusnya. Ada beberapa skenario nih. Aduh, saya sakit COVID-19, kapan saya boleh divaksin? Sampai terakhir saya lihat guideline dari Kementerian Kesehatan kita, dibilang memang nunggu ya, 3 bulan sesudah sembuh baru boleh vaksin. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, sebenarnya ada bahayanya nggak sih? Saya sembuh hari ini, besok saya vaksin, sebenarnya nggak ada bahayanya. Ya, ahli-ahli imunologi di Indonesia tuh udah bikin statement itu tidak berbahaya, tapi karena dalam keadaan setting logistik vaksin yang terbatas, makanya pemerintah bilang antri deh, kamu tunggu dulu 3 bulan karena kamu dianggap masih punya antibodi nih dalam 3 bulan pertama. Pertanyaan ini juga jadi sering ditanyakan pada orang yang, oke, saya udah vaksin AstraZeneca nih minggu lalu. Minggu ini saya sakit COVID-19. Boleh nggak nanti sesudah sembuh saya vaksin dosis kedua? Boleh jawabannya. Ya, jadi jangan lewatkan dosis kedua Anda. Ya, dapatkan dosis kedua Anda dengan syarat Anda udah selesai isolasi. Silakan. Oke? Oke. Dok, pertanyaan berikutnya.
apakah orang OTG dengan CT value tinggi tidak menular? Oke. Ini sekali lagi saya mau luruskan statement saya di awal. CT value bukan patokan apakah seseorang lebih menular atau tidak. Kalau misalnya saya positif COVID-19, CT value saya 10. Lalu ada istri saya positif COVID-19, CT value-nya 30. Apakah saya lebih menular dari dia? Tidak jawabannya. CT value sama sekali tidak bisa dijadikan acuan tentang menular. Jadi di dalam COVID-19 kita nggak bilang, oh kamu lebih menular, kamu nggak semenular kamu, nggak seperti itu. Ya. Ya, semua orang dianggap bisa menularkan. Semua orang yang bergejala, dia kan berarti batuk misalnya. Chance dia buat menularkan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bergejala. Saya kira itu, Pastor. Oke, lanjut dok. Jadi kalau saya kekurangan vitamin D dan pertanyaan lanjutan, bagaimana cara supaya saya tahu vitamin D dalam tubuh saya? Apakah itu mempengaruhi kemungkinan saya masuk rumah sakit kalau saya terkena COVID? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini berarti tadi memperhatikan pemaparan yang saya sampaikan soal vitamin D. Cara kita mengetahui vitamin D dalam tubuh kita simple, pemeriksaan darah, tidak perlu puasa dan sebagainya, Anda langsung tahu ya berapa sih kadar vitamin D Anda dalam satuan nanogram per mililiter. Ya, studi yang tadi saya paparkan memang bilang kalau kan Anda yang vitamin D-nya lebih kurang, ketika Anda kena COVID-19, chance Anda buat jadi dirawat lebih tinggi dibandingkan Berarti mereka yang di kadar bawah vitamin 30 D. ya dok ya? Chance defisiensi itu di bawah 30 definisinya? Ya, definisi defisiensi vitamin D, definisinya adalah mereka yang kadarnya di bawah 30. Nah, perlu jadi catatan adalah, oh saya cek nih hari ini, kadar vitamin D saya cuma 20 nanogram per mililiter. Ingat Bapak Ibu, untuk Anda menaikkan kadar vitamin D itu tidak bisa dilakukan dalam semalam, butuh berbulan-bulan. Saya pengen share dikit. Kita udah tahu ya, disarankan berjemur ya, Pastor ya. Ya, betul. Nah, supaya Anda lebih paham. Ketika kita berjemur, itu sebenarnya yang terjadi adalah ada vitamin D di dalam kulit kita yang namanya kolekalsiferol, ya, yang kita dapat dari matahari itu. Lalu di dalam tubuh, kolekalsiferol ini masih harus dimetabolisme oleh liver menjadi yang namanya kalsidiol, ya, atau D2. Kalsidiol harus dirubah lagi jadi ginjal, jadi yang namanya kalsitriol. Kalsitriol inilah bentuk paling aktif dari vitamin D. Artinya, makanya dibilang tadi, mungkin ada orang yang mesti minumnya 40.000 IU. Kalau mereka orang-orang pada gangguan liver, gangguan ginjal, biasanya kemampuan tubuhnya membentuk vitamin D turun. Begitu juga orang-orang yang punya gangguan absorpsi, gangguan penyerapan saluran cerna misalnya, itu mereka penyerapan vitamin D yang mereka makan turun juga. Mungkin dibutuhkan dosis yang lebih tinggi pada orang-orang ini. Oke. Jadi intinya adalah Bapak Ibu yang mau vitamin D harus ke dokter ya, Dokter Marco, ya nggak boleh sembarangan beli 50.000, 40.000 dokter ya. Betul. Saya nggak setuju kalau ada pernyataan yang bilang, oh Anda minum aja 20.000, 40.000 per hari aman. Malah yang kadarnya di atas 100 nanogram per mililiter yang aman. Nggak seperti itu. Penelitian bilang kita cukup capai kadar optimal 40-60, sampai 100 masih boleh. Tapi ingat ketika dia terlalu tinggi, ada chance buat dia jadi toksik buat badan kita, terutama buat ginjal. Oke. Dok, pertanyaan yang dari tadi sebetulnya ini banyak yang menanyakan. Saya jadikan satu semua ya yang tadi menanyakan. Tadi kan dokter bilang bahwa PCR ulang tidak diperlukan untuk orang isolasi mandiri dan gejala ringan. Satu, perusahaan saya masih perlu. Kedua, dari statement beberapa dokter juga mengatakan harus PCR negatif. Lalu ketiga, bagaimana meyakinkan keluarga saya? Kalau misalnya ya saya sudah nggak menular gitu loh, misalnya dia mungkin ya diisolasi di apartemen, lalu dia pengen balik ke rumah, orang tuanya kan khawatir dok, kalau dia nggak punya status PCR negatif kira-kira begitu, padahal dia sudah 2 minggu lebih dan tidak ada gejala sama sekali. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan pemahaman bahwa sekali lagi swab PCR dia nggak bisa bedain loh Bapak Ibu ketika dicolok, oh ini sebenarnya sisa-sisa virus yang masih ada aja, tapi sebenarnya studi udah menemukan di atas 10 hari dia tidak bisa menularkan lagi.
Ini sekali lagi, ini bukan saya yang bilang, ini guideline dari Amerika Serikat, disepakati juga sama guideline dari Kementerian Kesehatan, tidak perlu dilakukan swab PCR ulang. Jadi kalau perusahaan Anda masih minta, harus jadi tanda tanya, kenapa manajemen di perusahaan saya seperti ini? Apakah ada ketidakmengertian dari pihak manajerial? Kalau tidak ada, mungkin bisa undang saya untuk menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi beberapa dokter minta. Oke. Ini sekali lagi ada pertimbangan klinis Bapak Ibu. Ya. Pertimbangan klinis ini sekali lagi gini. Guideline di Indonesia bilang bahwa pada mereka yang COVID-19-nya berat atau kritis itu perlu diulang minimal 3 kali kata guideline. Anda bisa download di satgascovid19.go.id. Itu disesuaikan dengan gejala Anda. Kalau Anda setelah 2 minggu Anda sesak, biasanya dokter pengen tahu, dia pengen swab ulang, gimana sih keadaan orang ini. Tapi kalau Anda ringan dan sedang, tidak ada pihak yang bilang harus swab ulang. Ya, kalaupun ada yang bilang seperti itu, saya nggak setuju, karena ini bukan pendapat saya, tapi kata guideline. Ya, oke. Mari kita lanjut, Dok. Jadi tadi dokter bilang untuk essential oil, untuk dihirup, untuk membantu anosmia itu membantu. Jadi apakah sekarang kita dengan minyak kayu putih bisa digunakan sebagai pengobatan COVID-19? Lalu yang juga kan ada pembersih ruangan, Dok, yang ada wangi-wangi eukaliptus. Apakah itu membantu? Oke, jangan keluar dari track ya, jangan keluar dari garis ya. Tadi saya bilang essential oil bukan buat mengobati COVID-19 ya. Jadi saya bilang dulu di awal, minyak kayu putih tidak bisa mengobati COVID-19. Ini khususnya buat Anda yang mengalami gangguan penghidu, gangguan penciuman. Nih, supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi. Di dalam hidung kita, di sebelah atas, ini ada saraf, namanya saraf penciuman, namanya saraf olfaktorius. Pada COVID-19, yang diserang tuh bukan sarafnya, tapi sel-sel di sekitar sarafnya jadi membengkak, jadi menekan saraf itu sehingga fungsinya nggak baik. Nah, ada satu studi yang menemukan bahwa dengan kita menghirup bau-bau tajam prinsipnya, ya baik itu essential oil, Anda mau menghirup minyak kayu putih, Anda mau menghirup kopi, silakan saja. Itu bisa membantu mengembalikan fungsi penciuman kita lebih cepat. Itu aja. Jadi bukan mengobati COVID-19-nya, tapi mengembalikan fungsi penghidunya. Baik. Oke, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, tidak mengobati tetapi untuk mereka yang mengembalikan fungsi penciuman. Lanjut, Dok. Saya jadikan satu pertanyaannya. Saya sudah kena COVID dan sudah ronsen, ada bercak putih di paru-paru saya. Pertama, bagaimana cara ngebersihin? Apakah bisa hilang? Lalu kedua, setelah saya isolasi mandiri, apakah saya masih perlu ronsen? Terima kasih, pertanyaannya kritis dan bagus. Oke, dalam setiap infeksi paru, Bapak Ibu, nggak cuma COVID-19 nih berarti, mau Anda kena tuberkulosis, Anda kena pneumonia, yang namanya infeksi artinya ada perlukaan pada jaringan tubuh kita. Dalam konteks ini kita bicarakan paru-paru. Tubuh kita punya mekanisme ketika ada peradangan, ada perlukaan pada jaringan paru-paru, dia akan membentuk jaringan parut namanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita bilang fibrotic scar, jaringan kasar, ya jaringan bekas luka, ya jaringan scar, jaringan parut lah bahasa Indonesianya. Nah, fibrotic scar ini acap kali kita memang tidak pernah targetkan untuk kita mau hilangkan, enggak, ya. Fibrotic scar ini ada pada orang-orang tertentu bisa hilang aja dengan sendirinya. Pada beberapa orang akan menetap seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan pada tiap-tiap orang. Nah, pertanyaannya kan sesudah Anda selesai isolasi, apakah saya rutin nih harus saya ronsen supaya saya pengen lihat paru-paru saya gimana? Nah, petunjuk bilang ronsen atau CT scan paru tidak dilakukan rutin. Perlu dilakukan rutin ketika setelah Anda sembuh dari COVID-19, kok saya batuk terus ya? Kok saya masih sisa sesaknya masih ada terus ya? Saya dulu kuat loh main sepak bola setengah jam, kok sekarang saya lebih ngos-ngosan ya? Dokter akan mempertimbangkan, perlu nggak orang ini saya ronsen ya? Perlu nggak orang ini saya CT scan? Dalam konteks itu, lakukan. Turuti perintah dokter untuk di ronsen, tapi tidak rutin. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Lalu lanjutan, Dok. Saya isolasi, jadi ini pertanyaan seputar isolasi mandiri, saya jadikan satu semua. Ya, pertama, kapan waktu yang terbaik untuk makan vitamin D? Pagi, siang, atau malam? Lalu yang kedua, Dok, bagaimana cara tahu oximeter asli atau palsu? Ya, sekarang kan lagi berada di sosial media, cara ngecek oximeter pakai pensil, katanya masih nyala tuh oximeternya.
ya kan? Lalu Oke. yang ya itu dulu dok, dua-dua itu. Iya. Jadi vitamin D isolasi mandiri tadi ronsen sudah dijawab, berarti jawabannya berarti ronsen setelah isolasi mandiri itu tergantung dokternya ya. Lalu yang kedua tadi oximeter dok. Oke, thank you pertanyaannya. Vitamin D baiknya dikonsumsi di pagi hari ya. Jangan lupa Bapak Ibu iringi juga dengan berjemur. Banyak orang nih nanya waktu berjemur terbaik jam berapa gitu ya, Pastor ya. Ya betul. Itu sebenarnya banyak pertanyaan juga tuh. Nah, sebenarnya nih jawaban yang paling benernya tidak ada jam yang sama buat semua orang. Saya yang tinggal di Jakarta Barat, ketinggian mataharinya akan beda datangnya sama Anda yang tinggal di Kemang misalnya. Jadi Anda bisa download satu aplikasi di handphone namanya D-Minder. D-Minder itu bisa ngasih tahu, ini matahari lagi bagus-bagusnya di atas rumah Anda. Berjemur sekarang. Nah, itu Anda turutin. Vitamin D tadi dikonsumsi harus pagi hari karena dia ada hubungannya dengan metabolisme melatonin. Melatonin adalah hormon yang bisa membuat kita tidur dengan lebih nyenyak. Ya, jadi kalau vitamin D-nya dikonsumsi terlalu sore, terlalu malam, ditakutkan mengganggu hormon ini, bisa mengganggu jam tidur Anda. Nah, berkaitan dengan berjemur, banyak juga yang nanya, berapa menit dok berjemurnya? Tergantung. Kalau orangnya putih banget, kayak saya misalnya, pasti butuh waktu yang lebih singkat dibandingkan orang yang kulitnya sawo matang atau cenderung hitam. Ya, itu jadi tergantung beda-beda pada tiap-tiap orang. Gunakan aplikasi D-Minder sekali lagi namanya. Yang kita mau dari matahari adalah gelombang ultraviolet B. Itulah yang kita mau di badan kita, bukan UVA, bukan UVC. Nah, dok, katanya kalau UVB itu kalau kena baju terhambat, dok. Ya, betul. Vitamin matahari itu lebih baik kena langsung ke kulit kita, ya. Gitu. Oke, tadi pertanyaan kedua adalah tentang oximeter, ya. Pulse oximetry, ya, sekali lagi cara penggunaannya Anda nyalakan, lalu Anda taruh di jari telunjuk atau jari tengah, diamkan beberapa menit. Saya juga baru lihat beberapa hari terakhir di sosial media banyak yang bilang palsu ya. Ya. Kalau oksigen Anda nggak bisa tahu kan angka yang dia tunjukkan ini benar atau enggak, betul nggak? Mau diganjel pakai pensil atau apa, itu kita harus curiga palsu memang. Kalau diganjel pakai pena dia masih menunjukkan angka-angka tertentu. Tapi untuk Anda ngecek, saran saya adalah cocokin aja angka heart rate-nya atau laju nadinya. Kita lihat, laju nadinya dia bilang saya laju nadinya sekarang sedang 87 kali. Anda ukur nadi Anda sendiri. Pegang pergelangan tangan Anda sejajar dengan jari jempol, itulah nadi, arteri radialis Anda. Hitung dalam 1 menit, sama nggak kira-kira? Itu kan bisa memberikan kredibilitas alat itu, apakah alat itu dapat dipercaya atau tidak. Ya. Nah, untuk saturasinya cocokin, Anda sesak nggak sekarang? Kalau Anda nggak sesak, dia bilang 60, memang pada COVID-19 ada yang namanya happy hypoxia. Ya, tapi biasanya nggak terlalu ekstrim melencengnya. Ya, lihat-lihat aja. Nah, dok, berkenaan dengan tadi sesak itu, dok. Tadi beberapa pertanyaan yang terakhir masuk adalah, dok, saya sudah selesai isolasi mandiri, sudah 14 hari, tapi yang tadi itu, dok, saya termasuk yang masih ada gejala long COVID, sesak napas, batuk, bahkan beberapa yang chatting tadi sudah sampai 3 minggu masih batuk dan sesak napas. Itu bagaimana ya, dok? Ya, khususnya bagi Anda yang masih 3 minggu, batuk dan masih sesak napas, sekali lagi, Pastor Dio, sesak napas ini, tadi saya bilang, saya udah sempat singgung, sesak napas tuh sensasi subjektif. Jadi hati-hati, Anda dokter mesti menilai, ini apakah sesak yang subjektif aja padahal sebenarnya secara klinis Anda baik, atau Anda masih benar-benar sesak dan kadar oksigen Anda rendah. Kalau memang kadar oksigen Anda masih rendah dan Anda masih sesak, bisa jadi Anda belum sembuh loh, Anda belum selesai isolasi. Ingat, salah satu gejala yang membuat kita harus prolong isolasi kita adalah sesak napas. Ya, jadi kontrol ke dokter, evaluasi. Kalau Anda sampai 3 minggu masih sesak, kita pikirin nih. Padahal data bilang 4-8 hari biasanya sesak timbul, biasanya tidak lebih dari 10 hari. Itu kata data. Tapi kalau Anda masih sesak terus sampai 3 minggu, mungkin dokter memerlukan CT scan, pemeriksaan paru langsung dengan stetoskop. Lebih lanjut harus dinilai orang per orang. Jadi ini barusan yang chatting nanya lagi, dok, dia batuk, dia kena COVID Desember, ya kan, sampai batuk-batuk terus sampai bulan Juni, bulan lalu, berarti udah 6 bulan ya, sembuh, dapat obat lagi dari dokter, sekarang batuk lagi, apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau batuk Anda sudah setengah tahun, sudah berhenti lalu kembali batuk, beberapa hal harus dipikirkan, apakah ini batuk yang sama dengan COVID-19 sebelumnya? Apakah ini Anda kena infeksi batuk lain? Apakah infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi saluran pernapasan bawah? Ingat, batuk itu hanya gejala, batuk bukan penyakit.
Jadi ketika kita menemukan gejala, kita harus pikirin penyakitnya apa nih, batuknya karena apa. Ya. Mungkin juga masih berhubungan dengan long COVID Anda. Intinya harus dinilai. Kalau Anda batuk, saya pengen tahu bunyi paru Anda seperti apa. Dengan stetoskop saya harus periksa. Jadi harus kontrol ke dokter, ya, khususnya dalam masalah-masalah yang sudah lama seperti ini. Kalau bisa ya dengan dokter spesialis saja langsung. Langsung ke dokter spesialis paru ya. Baik, Dok. Dok, ini saya 10 hari lalu PCR positif. Sekarang saturasi 84, tetapi hanya batuk-batuk saja dan masih di rumah. Tapi scan CT kedua paru sudah bercak-bercak putih. Apakah saya harus ke rumah sakit? Jawabannya singkat, Anda harus ke rumah sakit. Saturasi 84 itu serius ya, hati-hati. Sementara menunggu ke rumah sakit, Anda bisa lakukan posisi prone saat ini di rumah atau gunakan tabung oksigen. Ya, berapa dosis oksigennya dapatkan, kalau Anda bisa dapatnya nasal kanul dulu ya berarti tadi antara 1 sampai 6 liter, tapi di 84 kita harus langsung cari yang pakai kantong tadi, ya nggak Jadi, pakai yang begini lagi. Dok, jadi untuk yang isolasi di rumah, amannya itu kadar oximeter berapa, Dok? Sampai kita harus siap-siap ke rumah sakit begitu, kadar yang baik. Sorry. Ya. Sekali lagi, patokan kita adalah gejala sedang atau berat tadi. Oke. Kalau saturasinya sudah di bawah 94, pertimbangkan untuk ke rumah sakit. Oke, Ya. di bawah 94 berarti Bapak Ibu pertimbangkan untuk ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Lalu Dok, ini ini pertanyaan menarik. Dok, kalau tadi ivermectin obat cacing katanya membantu mengurangi resiko kematian. Saya rutin minum Combantrin 6 bulan sekali. Apakah membantu apa tidak? Bapak Ibu, obat cacing itu jenisnya banyak banget. Ada mungkin 10 jenis juga ada kali dengan nama yang berbeda-beda. Combantrin itu hanya salah satunya. Isi Combantrin adalah pirantel pamuat dan sangat berbeda dengan ivermectin ya. Jadi please jangan sentuh ya. Jadi beda banget. Ivermectin ya ivermectin. Ya, pirantel pamuat ya pirantel pamuat. Jadi sangat berbeda. Oke. Dok, apakah flek putih itu bisa hilang, Dok? Lalu kalau bisa hilang bagaimana caranya? Ini pertanyaan yang tadi lagi sebenarnya kebanyakan gambaran paru-paru tadi yang Anda bilang dengan flek putih itu umumnya akan resolve, akan mengalami resolusi sendiri. Oke. Ya, tapi kalaupun masih tersisa biasanya tidak seluas itu dan dia berupa jaringan fibrotik. Saya pernah dapat pasien umur 28 tahun kena COVID-19 3 kali. Kok bisa anak muda ini kena 3 kali? Karena dia punya penyakit penyerta yaitu gagal ginjal pada usia muda. Sehingga dia memang rentan banget terhadap infeksi. Dalam rentang 7 bulan, anak ini kena 3 kali COVID-19. Di 3 kali, ketiga kalinya dia kena, itu gambaran putihnya makin luas, sampai ada satu bagian parunya yang kalau kita dengar pakai stetoskop, nggak ada bunyinya lagi. Jadi artinya udah fibrotiknya udah padat. Nah yang seperti itu mungkin tidak akan bisa resolve sama sekali, karena udah terlalu parah. Keparahannya beda-beda pada tiap orang. Oke, Dok, yang pertanyaan sisanya saya share screen karena ini panjang sekali, saya susah. Dok, izin tanya, pada COVID gejala sedang tanpa komorbid, usia 40 tahun, post isoman 10 hari, batuk progresif 3 hari terakhir, saturasi 98, subjektif ada sesak. Ini kayak dokter yang nanya ya. Apakah penggunaan dexamethasone membantu atau cukup obat batuk sirup saja? Apakah ini akibat sitokin atau masih akibat virus ya? Bentar, saya baca pelan-pelan ya, pertanyaannya menarik nih. Ya, ini pasti yang nanya dokter juga. Salam dok, selamat malam. Pertanyaannya penggunaan dexamethasone. Oke. Dexamethasone adalah obat golongan kortikosteroid. Dia obat radang, ya. Fungsinya banyak banget. Dalam berbagai kasus. Ada kadang-kadang sakit radang tenggorokan, dokter kadang-kadang meresepkan metilprednisolon. Penyakit autoimun yang namanya rheumatoid arthritis, penyakit lupus, itu juga pakai obat-obat golongan kortikosteroid. Pada COVID-19, dexamethasone bermanfaat. Catat nih, kapan bermanfaatnya. Guideline terakhir dari National Institute of Health dari Amerika Serikat telah memberikan statement dengan jelas, dexamethasone boleh diberikan pada mereka yang mengalami COVID-19 dengan sesak napas atau sedang memakai oksigen dengan saturasi yang rendah. Dalam kondisi-kondisi ini, dalam tanda kurung, kondisi-kondisi yang saya sebut tadi, kondisi berat berarti kan? Ya. Dexamethasone ada manfaatnya. Secara umum, dexamethasone hanya boleh dipakai dalam setting rumah sakit, apalagi dexamethasone yang diinfus. Tapi dalam setting pandemi semakin menggila di Jakarta penuh seperti ini, dan Anda mengalami gejala berat di rumah, dexamethasone bisa kita pakai. Oke, itu dengan catatan harus dengan pemantauan ketat.
Dexamethasone, obat kortikosteroid ini dalam dunia medis kami sebut sebagai double edge sword, pedang bermata dua. Efeknya banyak, menekan peradangan, tapi di satu sisi dia juga punya banyak efek samping. Menaikkan gula darah, mengiritasi lambung, bahkan bisa bikin lambung orang berdarah. Dan ada satu kondisi kelebihan kadar kortisol yang disebut sebagai Cushing syndrome. Jadi memakai dexamethasone harus sangat berhati-hati. Dalam pasien yang spesifik ditanyakan seperti ini, batuk progresif 3 hari dengan saturasi yang baik, ya kalau batuknya saja yang dominan tapi sesaknya tidak dominan dan saturasi baik, berarti menurut saya dexamethasone mungkin tidak ada perannya. Baik. Bapak Ibu, jadi intinya kalau yang di rumah isoman ada disinyalir gejala sedang ke berat, harap konsultasi ke dokter dulu ya, Dokter Marco ya. Jangan sembarangan beli obat ya. Iya. Ya, telemedicine. Dok, yang kedua, saya udah positif dari tanggal 19, ada komorbid asma, COVID bergejala dan sesak napas. Sekarang masih isoman. Sudah sempat dirawat seminggu. Sekarang dari rumah sakit sudah boleh pulang. Tapi belum boleh pulang ke rumah karena positif dengan CT23. Saya punya anak dan ortu. Apa yang bisa menjadi acuan untuk saya bisa merasa aman pulang ke rumah, sedangkan PCR saya masih positif minggu lalu? Berarti kalau tanggal 19, sekarang tanggal 14 Juli, sudah sebulan ya, Dok ya? Iya. Ya. Anda sudah tidak menularkan, buat penanya kedua ini, jelas Anda sudah tidak menularkan, sudah terlalu lama lewat dari masa Anda masih menular, sekalipun Anda dirawat. Sorry. Ya, concern-nya adalah sebenarnya lebih kepada Anda nih. Anda punya komorbid asma. Kalau Anda sampai dirawat di rumah sakit, asumsi saya COVID-19 yang Anda derita mungkin sedang sampai berat. Nah, Anda harus pantau gejala Anda diri sendiri. Masih ada gejala sisa nggak? Anda masih sesak napas nggak? Kalau Anda sesak napas, pada pasien yang punya asma itu tricky. Sesaknya karena asmanya atau karena COVID-nya, dokter harus periksa. Oke. Ya, concern-nya lebih kepada diri Anda. Tapi apakah Anda masih menularkan kepada orang tua dan anak-anak? Jawabannya tidak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya langsung. Dok, selamat malam. Saya pernah kena TB 2 kali 7 tahun terakhir. Pernah kena radang paru, dan sekarang sedang terapi obat bipolar. Saya pernah bergejala anosmia awal tahun lalu. Apakah ada saran untuk saya lebih jaga kesehatan? Mungkin ini general ya, Dok, menjaga kesehatan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini laki-laki atau perempuan, Pastor? Saya nggak tahu, Dok, karena namanya nama anonim. Oke, sip. Anda pernah kena infeksi tuberkulosis 2 kali, ini sebenarnya nggak berkaitan dengan COVID-19. Sorry, boleh share-nya? Ya, saya cek sebentar. Nah. Silakan, Dok. Ini sebenarnya nggak berkaitan dengan COVID-19. Slide-nya, Pastor. Sudah belum? Yang kedua slide. Sorry. Oh, tadi belum. Apakah sudah? Yes, sudah. Oke. Kalau Anda pernah kena TB 2 kali, pastikan Anda sudah tuntas berobat. Yang dibilang tuntas pengobatan TBC, kalau Anda sampai 2 kali kena, berarti Anda sudah menyelesaikan antibiotik selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Ya, Anda juga pasien psikiatri, berarti minum obat bipolar, pernah punya anosmia. Ya, saran untuk menjaga kesehatan buat Anda sebenarnya orang dengan bipolar harus rutin kontrol ke psikiater Anda, dokter spesialis jiwa Anda. Ya, untuk TB Anda pastikan tadi Anda sudah tuntas berobat. Pada penderita TB juga baik untuk Anda konsumsi makanan dengan protein albumin tinggi ya, seperti ikan gabus, putih telur. Ya, yang pasti itu Dok, pasiennya perempuan, Dok. Iya, oke. Ya, oke, Pastor. Ini nggak berkaitan dengan COVID sebelumnya sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, berarti tadi makan makanan yang berprotein tinggi, albumin semua bagus ya. Segala macam. Oke, Dok, untuk virus yang bersarang di hidung, apakah pemakaian NaCl efektif untuk disemprotkan di hidung dengan alat suntik? Pembersihan hidung, Dok. Oke, ini cuci hidung ya. Ya, cuci hidung, Dok. Pastor Dio, untuk pertanyaan yang satu ini, saya tidak tahu evidence yang berlaku. Saya belum pernah ngulik terlalu dalam apakah betul cuci hidung itu betul bisa mengklirkan virus. Tapi kalau menurut saya, ini pendapat saya, dilakukan nggak ada salahnya. Ya, tapi apakah benar-benar memberikan garansi, saya nggak tahu. Saya mesti baca lagi evidence-nya gimana sampai saat ini. Karena saya belum pernah baca juga, kalau itu direkomendasikan di guideline manapun, saya belum pernah baca. Oke, Dok, pertanyaan lanjutan, Dok. Saya sembari ngechat, lalu saya copy paste pertanyaannya. Itu pertama, bagaimana dengan penularan lewat makanan, Dok? Kalau kita pesan lewat makanan lewat ojek online, lalu kalau dropletnya jatuh ke makanan itu bagaimana, Dok?
andai kata yang pembuat makanan COVID misalnya, lalu dia dropletnya jatuh ke makanan. Lalu yang kedua, Dok, apakah kita perlu cek D-dimer setelah kita sembuh? Karena mengingat ada yang meninggal karena kecolongan pengentalan darah. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab satu-satu. Untuk makanan, sampai hari ini belum ada data studi yang menunjukkan bahwa makanan bisa jadi media perantara penularan COVID-19. Kenapa begitu? Karena gini, Pastor, virus SARS-CoV-2 ini ketika dia mau masuk ke dalam tubuh kita tahu gambar virus COVID yang berduri itu namanya spike protein. Seperti yang ada di gambar belakang saya, Dok. Yes, yang digambar Pastor, betul. Yeah. Spike protein itu dia akan menempel di satu reseptor di tubuh kita yang namanya ACE2 reseptor, AC2 reseptor. Nah, reseptor ini atau penerima virus ini adanya kebanyakan di saluran napas. Makanya dibilang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kalau kita makan makanan yang kejatuhan droplet bisa tertular ke kita. Ya, tapi kalau kita bicara menggunakan jasa delivery seperti tadi, ya tetap hati-hati dengan kantongnya. Misalnya kita pegang kantongnya, lalu kita belum cuci tangan, kita pegang muka kita, justru dari situ bisa menularnya. Oke, jadi sebetulnya penularan itu lewat dari makanan yang kantongnya kita pegang nggak cuci tangan. Jadi sebetulnya setelah buka pagar, pegang plastik, harap cuci tangan. Betul. Oke, betul. Pertanyaan yang kedua, Dok, tadi mengenai pengecekan D-dimer, Dok. Apakah diperlukan untuk mengecek pengentalan darah? Terima kasih pertanyaannya. D-dimer, ini juga pertanyaan sejuta umat. Tadi saya di awal sudah sempat singgung ke Bapak Ibu tentang sensitivitas dan spesifisitas sebuah pemeriksaan. Saya harap itu bisa menempel di benak Anda karena itu bermanfaat banget. Nah, kenapa bermanfaat banget? Karena D-dimer adalah pemeriksaan yang sensitif tapi tidak spesifik. Oke, banyak orang ngecek D-dimer, oh D-dimer saya di atas 500, tinggi nih 2000. Berarti saya mengalami pengentalan darah. Tidak sesederhana itu. Anda kena infeksi apapun, infeksi COVID, infeksi apapun, D-dimer Anda naik. Anda punya kondisi yang membuat tubuh Anda meradang, misalnya Anda penderita kanker, D-dimer Anda naik. Ya, tapi bukan berarti darah Anda pasti dalam posisi mengental. Kalau memang mau benar-benar ngomongin pengentalan darah, banyak orang salah kaprah suka ngecek sendiri pengentalan darah di lab, padahal sebenarnya definisi pengentalan darah itu sangat luas. Contoh, ada orang dengan gangguan namanya polycythemia vera, hemoglobinnya bisa 18, 19, bahkan 20, itu namanya pengentalan darah. Ada orang trombositnya terlalu tinggi, trombosit harusnya 150.000 sampai 400.000, dia trombositnya 1 juta, itu pengentalan darah. Ada orang gangguan koagulasi sehingga darahnya cenderung mengental, itu juga disebut pengentalan darah. Jadi pengentalan darah itu spektrumnya luas banget. Dan apakah saya harus cek D-dimer? Sampai saat ini D-dimer bukan pemeriksaan yang harus dicek rutin. Tapi D-dimer bisa dipertimbangkan untuk dicek pada COVID-19 yang berat dan kritis, biasanya dalam setting rumah sakit. Jadi artinya kalau Anda isoman di rumah dengan gejala ringan sedang, saya belum ketemu ada guideline yang menyarankan untuk rutin cek D-dimer. Oke, Dok, terima kasih. Pertanyaan lanjutan, Dok. Mungkin saya rasa ini 2 terakhir ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu. Yang pertama, apakah minum probiotik berguna buat menaikkan imun kita dalam menghadapi COVID? Nanti pertanyaan terakhir, Dok, kalau sudah vaksin Sinovac 2 kali, boleh tidak vaksin Pfizer? Oke, terima kasih pertanyaannya. Probiotik sampai hari ini belum banyak diteliti, belum banyak dipelajari buat COVID-19. Ya, saya belum pernah baca ada studi tentang probiotik pada COVID-19. Jadi saya bilang sampai saat ini tidak ada rekomendasi juga pada semua guideline untuk konsumsi probiotik ada manfaatnya pada COVID-19, itu nggak ada, Pastor. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini WHO kemarin baru press conference, mereka baru keluarin statement bahwa nggak boleh sembarangan campur 2 jenis vaksin yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ketahui, Sinovac itu isinya inactivated virus, virus yang dimatikan. Pfizer isinya adalah mRNA dari virus. Moderna isinya sama dengan Pfizer. AstraZeneca isinya mRNA yang ditanamkan pada tubuh virus adenovirus. Artinya saya mau bilang simpel. Vaksin-vaksin ini punya cara kerja yang berbeda-beda. Ya, sampai hari ini belum ada data yang jelas dari WHO, mereka belum merekomendasikan untuk mencampur aduk 2 vaksin. Baik. Apakah berbahaya? Saya nggak bilang gitu juga. Yang saya bilang adalah kita belum tahu. Ya, kita nggak tahu ke depannya apakah akan keluar rekomendasi di mana boleh aja orang booster dengan vaksin yang berbeda, mungkin aja. Tapi saat ini rekomendasinya belum ada. Baik.
Oke dok, saya rasa satu pertanyaan pamungkas terakhir karena ini ada di subtopik tema kita. Jadi boleh nggak dok saya minta preskripsi ivermectin ke dokter untuk pencegahan COVID-19? Oke, saya akan jawab secara general ya. Kalau pertanyaannya di general seperti ini, jawabannya tidak ya, karena studi tadi sudah jelas menunjukkan bahwa meta-analisis menunjukkan ivermectin belum terbukti bisa mencegah COVID-19. Jadi gini Bapak Ibu, studi sekarang sedang banyak banget berlangsung, termasuk untuk long COVID diteliti. Jadi gini loh, ivermectin ini kan tadi saya udah bilang dia diduga punya efek anti-inflamasi. Tapi para peneliti sendiri beberapa bilang, makanya mereka bilang ini miracle drug karena mereka bingung kok bisa gitu. Cara kerjanya sebenarnya masih dipertanyakan bagaimana efeknya ke tubuh kita, kok kita bisa dapat benefit baiknya gitu. Apakah ini hanya berlaku untuk peradangan pada COVID-19, apakah juga berlaku pada kondisi-kondisi lain, itu masih dipelajari. Jadi kalau Anda bertanya ke saya bilang tidak. Ya, saya dokter di Indonesia, saya mengacu pada regulasi yang diterbitkan di Indonesia. BPOM belum meregulasikan penggunaan ivermectin di luar clinical trial, jadi belum bisa. Berarti sudah dilakukan uji klinis ya dok sekarang ya? Sekarang sedang berlangsung, kalau saya nggak salah, di 8-10 rumah sakit ya di Indonesia. Oke, oke, baik. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tapi karena waktu. Tapi saya rasa pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup banyak mewakili ya apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dan Bapak Ibu sekali lagi rekaman akan saya upload ke YouTube GBI Puri Indah. Jadi saya tidak akan memberikan recording ke masing-masing peserta ya. Terlalu ramah karena ini beberapa giga. Jadi saya akan upload saja ke YouTube. Nanti linknya Bapak Ibu bisa cek sendiri, Bapak Ibu bisa sebar demi kebaikan teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi yang tepat dan tidak salah kaprah, tidak hanya membaca berita-berita dari WA Group, kita nggak tahu benar apa tidak, kita langsung tanya dokternya saja. Oke, Dokter Marco, terima kasih sekali lagi. Mungkin closing statement, Pastor. Silakan dok, closing statement 1. Terima kasih telah menyimak apa yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya adalah seorang dokter umum, ya. Saya nggak bilang saya ahli, saya bukan dokter spesialis. Ya, saya banyak mempelajari tentang COVID-19. Yang semua yang saya sampaikan ini bukan pendapat saya. Jadi saya hanya membantu memperantarai antara Anda dan guideline-guideline yang ada, karena lebih mudah untuk Anda mengerti dibandingkan Anda baca sendiri. Oke, kalau Anda pengen tanya lebih lanjut, silakan read saya di Instagram @opname.fm. Saya juga membantu Anda dengan telemedicine gratis ya. Saya akan bantu kalau Anda sedang menjalani isolasi mandiri, silakan aja tanya di sana. Oke, thank you. Telemedicine gratisnya kemana ya dok? Kalau yang isoman? Paling di Instagram saya juga sih, paling di opname.fm. Boleh ketik nggak dok, biar saya nggak salah? Boleh ketik di chat dok? Sorry, saya share yang terakhir tadi ya. Ini ya, saya bisa di-reach di sini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu silakan bagi yang mau kontak lebih lanjut dengan Dr. Marco, silakan ke Instagram @opname.fm ya, ada di Spotify Opname FM dan juga ada di TikTok. TikTok ya dok ya, namanya Dokter Kopi. Yes. Ya, pecinta kopi juga dok sama kayak saya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa jadi berkat buat kita semua. Stay safe semuanya. Kalau Anda bisa nggak keluar rumah, itu adalah privilege. Nikmati rumah Anda hari-hari ini. Siap. Bapak Ibu, tetap kita memperkatakan, tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Kita mengikuti himbauan pemerintah. Saat ini kita di Jakarta sedang PPKM darurat. Kita mengikuti himbauan pemerintah. Terima kasih sekali lagi Dr. Marco. Sebagai penutup mungkin saya minta Pak Samuel Gunawan untuk tutup dalam doa. Sebentar saya akan buka ininya. Ya. Dok, minta maaf nih, tapi Ya. ada pertanyaan yang terakhir. Oke, Pastor, silakan. Orang dengan penyakit apa saja yang tidak boleh divaksin? Oh. Oke, terima kasih Pastor Samuel pertanyaannya. Ini juga pertanyaan sejuta umat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sejak vaksin tiba di Indonesia pada Desember 2020, yang namanya Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, mereka sudah mengeluarkan 4 kali revisi tentang siapa-siapa aja yang boleh divaksin. Begitu juga Perhimpunan Dokter Jantung, Perhimpunan Imunologi di Indonesia, semua sudah mengeluarkan panduannya masing-masing. Jangan kaget Bapak Ibu kalau kita lihat, loh kok dulu dibilang orang yang punya autoimun nggak boleh divaksin, sekarang kok boleh. Artinya memang
COVID itu adalah living document. Kita ini masih berpacu dengan waktu, kita terus belajar hal-hal yang baru. Jadi sejauh ini vaksin itu secara umum aman untuk orang-orang yang memang kelompok umur yang sudah dinyatakan aman. Kalau Anda punya penyakit komorbid, ya, secara umum tuh kalau saya sebut satu-satu nggak habis-habis, tapi secara umum adalah pastikan penyakit Anda ini dalam kondisi stabil. Anda minum obat yang memang harus Anda minum, misalnya Anda penderita diabetes, ya minum obat gula. Ya, kalau Anda sedang mengalami kekambuhan yang sifatnya akut, misalnya krisis gula darah tinggi, ya itu jelas Anda bahkan nggak bisa berangkat buat divaksin, pasti Anda lagi sakit berat. Begitu juga misalnya Anda yang punya asma, suka tanya tuh, saya punya asma, boleh nggak? Boleh, tapi kalau Anda lagi sesak ya jangan pergi buat divaksin, stabilkan dulu kondisi Anda. Begitu juga untuk autoimun. Concern terkait orang boleh divaksin atau enggak tuh dua. Satu, jangan sampai orang ini divaksin, ternyata vaksinnya nggak kerja sama sekali di badan dia. Atau yang kedua adalah jangan sampai vaksin ini membahayakan buat tubuh dia. Nah, concern untuk orang-orang yang kanker menjalani kemoterapi itu yang ditakutkan yang pertama. Karena sistem imunnya lagi ditekan pakai obat-obat kemoterapi, pakai obat-obat autoimun. Jangan sampai nih orang lagi ternyata konsumsi steroid dosis tinggi, divaksin, ya tubuhnya nggak berespon. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi bukan, vaksin bahaya. Nah, banyak juga yang ya kita tahu ya isu AstraZeneca memang ada beberapa yang meninggal karena kejadian trombosis atau penggumpalan darah. Tapi orang suka lupa, COVID-19 juga sebenarnya meningkatkan kejadian trombosis. Jadi ya divaksin aja daripada kena COVID-19 ya gitu loh. Ya, jadi kemungkinan itu kecil banget, 1:1 juta kok. Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa memuaskan yang banyak bertanya tapi belum sempat dijawab.